Bab 3251, Kebenaran yang Mematikan. Karena aku tidak menemukan virus seperti kamu atau kamu dalam beberapa reinkarnasi sebelumnya. Aku memperhatikannya sejak lama sekali ketika kamu bahkan tidak dapat membayangkannya. Liao, kata kehendak bumi sambil tersenyum. Seperti yang kukatakan, aku adalah Liao, tetapi aku jauh lebih dari Liao. Karena itu, ini bukan invasi. Kau dan aku telah menjadi satu sejak awal. Kita tumbuh bersama dan menciptakan keajaiban yang cemerlang bersama. Pada akhirnya, kita kembali ke tempat ini bersama, ke induk pikiran. Apa? Bintang kutub merah tercengang. Semakin dia mengingatnya, semakin jiwanya menggigil. Pada akhirnya, benteng jiwanya hampir runtuh. Apakah kamu mengatakan? Jika kau belum tahu kapan aku menyelinap ke dalam jiwa Liao, kau mengecewakanku. Kau sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan makhluk hidup 3,5 dimensi. Kehendak bumi memproyeksikan aliran informasi yang rumit jauh di dalam otak bintang kutub merah. Setiap riak informasi berisi gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih jelas daripada yang sebenarnya, yang memungkinkan bintang kutub merah memahami kebenaran yang telah terjadi di suatu tempat di alam semesta dahulu kala dengan cara yang paling mudah. Oleh karena itu, kutub merah melihat sebuah planet biru yang mengambang di alam semesta yang gelap bumi di akhir reinkarnasi tertentu. Dia juga melihat bayangan samar yang sepenuhnya terbuat dari amarah dan kecemerlangan yang tak tergoyahkan. Itu adalah roh pahlawan Liao, yang telah terbangun di kehidupan sebelumnya. Rencana burung nasar belum gagal. Aku masih hidup. Bahkan jika aku melarikan diri ke ujung alam semesta dan menderita 10.000 tahun rasa sakit dan penderitaan, suatu hari, aku akan bangkit kembali, menyelesaikan rencana burung nasar, dan menghancurkan bumi. Melalui kekosongan, bintang kutub merah seolah mendengar teriakan Liao. Kemudian, semangat kepahlawanan itu berubah menjadi seberkas cahaya terang, merobek alam semesta, melintasi bintang-bintang, dan lenyap di seberang ruang dan waktu. Itu adalah sesuatu yang telah diketahui Red Paul sejak lama. Itu juga, kebenaran, yang menganggap dirinya benar sendiri. Namun, di masa lalu, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tidak lama setelah, roh pahlawan Liao, melarikan diri dari bumi tempat dia bereinkarnasi, sebuah titik cahaya perak kecil muncul dari bumi, seolah-olah tidak memiliki konsep gravitasi atau kecepatan. Seperti riak hantu yang dilepaskan oleh kehendak bumi, ia berputar 3 kali di sekitar koordinat yang baru saja ditinggalkan, roh pahlawan Liao. Kemudian, ia mengejar roh pahlawan Liao, dan mengikutinya ke tepi alam semesta. Ini, kutub merah hampir tidak bisa bernapas. Apakah kau benar-benar mengira bahwa perang bangkai akan memberikan pukulan yang sangat berat kepadaku sehingga aku bahkan tidak dapat mengunci jiwa seorang penduduk bumi biasa, atau dalam kata-katamu, jiwa seorang pahlawan? Kehendak bumi menjawab dengan santai, tidak. Jika aku benar-benar tidak peduli dengan biayanya, aku bisa menghentikan atau bahkan menghancurkan roh heroik yang lolos. Namun, itu tidak perlu. Selain itu, reinkarnasi yang monoton telah diulang berkali-kali, dan perang di tingkat universal telah berlangsung terlalu lama. Mungkin roh heroik yang lolos akan memicu serangkaian reaksi berantai yang menarik dan membawa perubahan yang tidak terduga kepadaku. Karena itu, aku tidak menghentikannya. Aku hanya membelah sebagian diriku sendiri, dengan cara yang dapat kau pahami, aku membelah sebagian jiwaku dan mengikutinya. Tentu saja, Anda juga dapat memahami pecahan jiwaku sebagai semacam senjata otomatis penuh yang sangat cerdas yang dapat secara otomatis menyerap semua informasi di medan perang. Menurut informasi dinamis dari kedua belah pihak, itu akan secara otomatis berubah menjadi bentuk yang paling sesuai dan menyelesaikan misi dengan cara yang paling cerdik. Meskipun jaraknya terlalu jauh bagiku untuk mengendalikan senjata jiwa secara langsung, aku yakin itu tidak akan mengecewakanku. Aku telah menetapkan tugas ganda untuknya. Pertama-tama, aku akan menguji apakah roh heroik yang telah melarikan diri memiliki potensi yang cukup. Jika dia gagal, aku akan menghapusnya dan menggantikannya untuk menjelajahi tepi alam semesta. Jika jiwa kepahlawanan dapat lulus ujian dan membuktikan nilainya, aku mungkin juga menyatu dengan jiwa-jiwa kepahlawanan dan memberinya cukup kekuatan dan perlindungan sehingga ia dapat bersinar di lautan bintang gelap yang belum pernah aku jelajahi sebelumnya. Mungkin suatu hari nanti, ia akan memberiku kemudahan yang tak terduga. Ternyata, Anda, atau lebih tepatnya, kita, melakukan pekerjaan dengan baik. Itu jauh di luar imajinasiku. Ketika aku membaca apa yang dilakukan, burung nasar Liao, di pinggiran lautan bintang belum lama ini, aku sangat terkejut meskipun itu hanyalah potongan-potongan informasi. Apakah kalian belum tahu kapan dan bagaimana aku menyelinap ke dalam jiwa kalian? Gambar yang disajikan oleh keinginan bumi menunjukkan sektor asal surga, Federasi Kemuliaan Bintang, dan kota tombak terapung. Itu dahulu kala, sebelum Federasi baru berdiri dan sektor asal surga serta sektor setan darah bertemu. Itu juga saat roh pahlawan Liao baru saja bertransmigrasi ke sektor asal surga dan berjuang untuk tumbuh di kuburan peralatan sihir sebagai burung nasar Liao. Dia berjuang untuk tumbuh menjadi siswa sekolah menengah, hanya untuk dibenci dan diganggu. Kutub merah melihat kuburan peralatan sihir yang familiar, desa matahari pagi, rel kristal berkecepatan super tinggi di antaranya, dan gorong-gorong di bawah rel kristal. Dia melihat burung nasar Liao berjalan ke gorong-gorong sendirian dengan tangan di saku. Saat itu juga, titik cahaya perak yang mengikutinya dari bumi ke sektor asal surga jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua berpakaian compang camping di atas rel. Lalu, lelaki tua itu terpesona oleh kereta kristal berkecepatan tinggi itu. Meskipun lelaki tua itu telah hancur berkeping-keping, dia berubah menjadi hantu tembus pandang dan mengikuti pemuda itu seperti hantu. Dia menemukan kesempatan yang cocok dan merangkak ke burung nasar Liao.
Bintang kutub merah hampir seluruhnya membeku. Aduh Yesi. Dia terdiam lama sekali sebelum berhasil mengucapkan 3 kata. Benar sekali. Kau seharusnya menyadari bahwa, sebagai pemimpin sekte pemurnian di era kultivator kuno, Yesi terlalu kuat untuk menjadi kenyataan. Kehendak bumi itu dingin. Sang bintang kutub merah linglung untuk waktu yang lama. Dia mengerti apa maksud keinginan bumi. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya yang mengganggunya meledak seperti kacang. Sayang sekali dia terlambat menyadarinya. Saat Red Terminus masih menjadi bagian dari Liao, dia sudah berkali-kali diganggu oleh masalah itu. Memang banyak hal-hal yang tidak masuk akal mengenai Yezi, pemimpin dari 100 Smelting Guild. Pertama, meskipun klan 100 Peleburan adalah sekte pemurnian terkuat umat manusia di era kultivator kuno, tingkat komprehensif teknologi kultivasi mereka seharusnya tidak jauh lebih tinggi dari tingkat rata-rata seluruh era. Mengenai apa yang disebut peralatan sihir penjelajah waktu atau susunan rune, belum lagi manusia pada saat itu, bahkan peradaban Pangu, 100 peradaban pelopor sebelum peradaban Pangu, dan bahkan para pengungsi peradaban purba tidak pernah menciptakannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Yezi, bagaimana dia bisa bepergian melintasi waktu dengan peralatan sihirnya yang lusuh dan teknologi pelatihannya yang tidak jelas. Perlu dicatat bahwa fasilitas yang ditinggalkan oleh para pengungsi peradaban purba di peninggalan purba hanya dapat membekukan waktu di area kecil selama 10.000 tahun. Ada kesenjangan besar antara mereka dan Yezi yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dengan bebas. Dalam kepingan memori yang telah diambilnya dari Kutub Merah, perkembangan teknologi pelatihan alam semesta Pangu selalu sangat baik. Dari peradaban purba hingga peradaban pionir, dari peradaban pionir hingga peradaban Pangu, dan dari peradaban Pangu hingga peradaban manusia, kesenjangan antara kedua peradaban itu tidaklah besar. Namun, teknologi perjalanan waktu milik Yezi telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru dan melampaui semua spesies dan peradaban dalam sejarah. Teknologi itu sangat kuat. Baiklah, anggap saja dia benar-benar sekuat itu. Kontradiksi kedua muncul. Bagaimana mungkin seorang ahli yang tak tertandingi yang berada di atas klan Pangu, peradaban pionir, dan bahkan peradaban purba dapat dibunuh oleh kereta kristal ketika dia baru saja bertransmigrasi ke abad ke-40.000 kultivasi. Sekalipun ada alasan bahwa perjalanan waktu berbahaya bagi tubuh, itu tetap saja terlalu absurd. Bahkan jika dia terbunuh oleh kereta api, jiwanya masih tetap kuat seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin jiwanya ditelan oleh burung nasar muda yang bodoh itu? Apakah karena jiwa Liao berasal dari bumi? Itu terlalu sederhana. Bahkan jika semua ini benar, bahkan jika Yezi benar-benar dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan terbunuh oleh sebuah mobil saat ia bertransmigrasi, dan bahkan jika jiwanya lemah sampai-sampai memiliki masa muda akan mengakibatkan serangan balik, pertanyaan yang paling tidak masuk akal adalah, mengapa pohon jiwa muncul di kedalaman otak Liao setelah ia melahap sisa jiwa Yezi? Seolah-olah itu telah dikirim ke depan pintu Liao untuk diolah dan ditingkatkan kekuatannya. Dengan mengingat hal itu, sama sekali tidak ada logika ilmiah dalam keseluruhan hal itu. Dalam ingatan bintang kutub merah, Liao telah mempertimbangkan pertanyaan itu sebelumnya. Namun, sisa jiwa Yezi telah patuh tinggal di kedalaman otak Liao. Tidak hanya tidak menyebabkan sedikit pun masalah, tetapi juga memberikan bantuan besar bagi serangkaian petualangan, peningkatan, dan pertempuran Liao. Bersama dengan serangkaian rencana, tantangan, dan bencana, Liao kewalahan dan kelelahan. Seiring berjalannya waktu, Liao menyingkirkan masalah itu dari pikirannya dan mulai terbiasa. Jadi, tidak ada Yezi. Tiang Merah bertanya dengan sungguh-sungguh. Yezi, pemimpin 100 Smelting Guild, tentu saja ada. Selain itu, puluhan ribu tahun yang lalu di Pangu Universe, ia pernah melakukan percobaan yang gagal, menyebabkan seluruh gerbang gunung meledak. Ia sendiri hancur berkeping-keping dan meninggal tanpa kuburan. Kehendak planet berkata, namun, dia bukanlah seorang penjelajah waktu. Eksperimen apapun yang dia lakukan saat itu tidak ada hubungannya dengan perjalanan waktu. Singkatnya, aku hanya membutuhkan identitas seperti itu. Oleh karena itu, aku mengumpulkan semua informasi dan memilih hantu yang paling cocok. Itu saja. Bab 3252, klon yang tidak terkendali. Yezi itu palsu, dan warisannya juga palsu. Teknik-teknik pamungkas yang tersimpan di menara pemurnian surgawi, termasuk apa yang disebut fragmen memori Yezi, semuanya palsu. Namun, teknik pemurnian dalam ingatan Liao jelas cocok dengan banyak kitab klasik kultivasi kuno. Senjata jiwamu tidak mungkin menempa kitab klasik kultivasi kuno dari seluruh sektor asal surga atau bahkan alam semesta Pangu, bukan? Memang benar bahwa senjata jiwa tidak cukup kuat untuk menempa semua kitab klasik para penggarap kuno, tetapi mereka dapat menempa diri mereka sendiri sesuai dengan kitab klasik para penggarap kuno. Kehendak bumi menjelaskan, yang disebut, Yezi, dan burung nasar muda Liao bertemu satu sama lain lebih dari 10 tahun setelah mereka bertransmigrasi. Selama 10 tahun terakhir, senjata jiwaku telah mampu menyerap banyak informasi dari alam semesta Pangu dan sektor asal surga dan berpura-pura bahwa itu adalah identitas dan teknik yang sangat masuk akal. Teknik-teknik luar biasa yang tampaknya berasal dari dunia kultivasi kuno sebagian besar dipalsukan oleh teknologi masa depan yang canggih. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seorang pria modern dapat memanggil angin dan memanggil hujan di dunia modern dengan desain dan manufaktur mutakhir dengan teknologi kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu dan memerintah sebagai seorang raja? Anda harus tahu bahwa manusia di dunia kultivasi kuno tidak memahami teknologi dan prinsip-prinsip yang ditinggalkan oleh klan Pangu sejak awal. Pengetahuan Yezi yang sebenarnya tidaklah sia-sia, tetapi mustahil baginya untuk melatih Liao menjadi salah satu pemurni terbaik di Lautan Bintang. Red Polestar tersipu dan terdiam lama sekali. Akhirnya,
dia menghela napas dan berkata, ya, itu aku. Li Yao terlalu naif. Jika dia memikirkan semuanya dengan saksama, dia tidak akan mudah tertipu. Tidak, penampilanmu sudah sangat bagus. Begitu bagusnya hingga jauh melampaui ekspektasiku. Harus dicatat bahwa itu adalah mukjizat tersendiri karena melampaui ekspektasi makhluk maha kuasa sepertiku. Kehendak bumi berkata, kupikir burung nasar muda Liao tidak akan mampu menahan ujian pertama senjata jiwa dan binasa di tempat, tidak akan pernah bereinkarnasi, atau senjata jiwaku akan terus bergerak di alam semesta Pangu melawan tubuhnya. Atau, bahkan jika burung nasar Liao muda dapat bertahan dalam ujian kerasukan untuk pertama kalinya, itu tidak masalah. Sangat mungkin dia akan kehilangan dirinya dalam kekuatan yang luar biasa dan menjadi tergantung pada apa yang disebut, Oh Yesi, tanpa sepengetahuannya. Secara bertahap, dia akan berubah. Saya telah menyimpulkan dan berlatih berkali-kali. Secara umum, dalam keadaan seperti itu, burung nasar muda Liao, dengan kekuatan, Oh Yesi, akan memulai jalan satu arah menuju kekayaan, kekuasaan, dan keinginan. Dengan keterampilan pemurniannya yang luar biasa dan teknik tirani, ia akan membunuh para dewa dan membunuh para iblis. Ia akan maju dengan penuh kemenangan dan menekan segalanya. Ia akan merebut semua yang bisa direbut dan memenangkan rasa hormat dan bahkan ketakutan semua orang. Kemudian, ia akan membangun kerajaannya sendiri yang luas dan haremnya sendiri. Semua keinginan dan ambisi yang tersembunyi di kedalaman terdalam sifat manusia akan dilepaskan hingga batasnya, aneh sekali. Seharusnya seperti ini. Jika kamu benar-benar membuat pilihan seperti itu, hasrat dan ambisimu yang membara akan mengisi senjata jiwaku tanpa sepengetahuanmu. Mungkin kamu akan membangunkannya sejak lama dan menyatu dengannya secara mendalam. Kemudian, kamu akan mengirimkan riak halus yang mirip dengan gelombang gravitasi ke penjara reinkarnasi di pusat alam semesta, tempat jati diriku yang sebenarnya saat ini. Saat itu, aku akan dapat mengubahmu menjadi klon yang dikendalikan dari jarak jauh dan menemukan koordinat alam semesta Pangu dengan tepat. Jadi begitu, bintang kutub merah sangat terkejut. Keringat dan darahnya hampir membeku pada saat yang bersamaan. Jika burung nasar Liao tertipu oleh kekuatan yang disebut, Oh Yesi, saat itu, aku akan menjadi bonekamu, mata, telinga, atau bahkan, koordinat lompatanmu. Kau pasti sudah menduduki seluruh alam semesta Pangu sejak lama. Sekarang aku mengerti, di medan perang semesta, kau memiliki banyak musuh yang tersebar di berbagai belahan semesta. Mereka mungkin tidak sekuat dirimu, tetapi semesta terlalu luas dan tak terbatas bagimu untuk menemukan mereka dengan mudah. Karena itu, kau mencoba mengirim klon yang tak terhitung jumlahnya ke semesta perbatasan, untuk menghancurkan musuh yang tersisa dari dalam. Ya, jadi, aku tidak berbohong padamu. Aku adalah Li Yao. Li Yao adalah dirimu. Kamu adalah aku. Dalam arti tertentu, Li Yao hanyalah klon yang telah kusempurnakan dengan hati-hati. Dia hanyalah klon yang telah kehilangan kendali. Kehendak bumi ragu sejenak dan berkata, aku sangat penasaran. Kekuatan macam apa yang mendorongmu untuk menolak bantuanku? Seperti yang kau katakan, burung nasar muda Liao tidak pernah meragukan keaslian, pemimpin serikat 100 peleburan Ouyesi. Namun, karena suatu alasan, kau sangat menentang jiwa yang tersisa dan tidak mau menerima bantuannya atau dipengaruhi olehnya. Pada tahun-tahun awal petualanganmu di sektor asal surga, sektor bintang terbang, dan sektor setan darah, kau sering menggunakan kekuatan, Ouyesi. Namun, pada tahun-tahun terakhir petualanganmu, kau tampaknya telah melupakan keberadaan, Ouyesi, dan bahkan menekan aktivitasnya secara tidak sadar, sehingga mustahil bagiku untuk membangun koneksi jarak jauh yang stabil atau bahkan merasakan keberadaannya bersamamu. Ini adalah hal aneh yang belum pernah saya alami selama miliaran tahun hidup saya. Kau pasti tidak akan bisa mengerti apa arti sebuah kejadian baru yang aneh bagi keberadaan kuno dan besar sepertiku. Ini seperti kau telah terkunci di sebuah rumah putih kosong selama 10.000 tahun, selama waktu itu tidak ada yang berubah. Bahkan setitik debu pun patuh tinggal di tempat yang seharusnya. Namun pada tahun ke-10.000 dan hari ke-10, sebuah bunga kristal tembus pandang tiba-tiba mekar di sudut ruangan. Kau pasti tidak sanggup menghancurkannya menjadi berkeping-keping sekaligus. Inilah alasan mengapa aku rela membuang-buang waktu dan kemampuan komputasiku untuk berbicara denganmu dengan cara yang relatif setara. Apakah dia secara tidak sadar menolak kekuatan, Ouyesi, dan tidak mau berjalan di jalan, berebut kekuasaan, menguasai dunia, dan memiliki harem wanita cantik? Bintang kutub merah tertegun sejenak. Itu masuk akal. Setelah mendengar apa yang dikatakan kehendak bumi, ia juga menemukan bahwa pecahan jiwa Ouyesi, yang sangat penting dalam ingatan Liao ketika ia masih remaja, telah sepenuhnya menghilang ketika ia memasuki tahap jiwa baru lahir dan bertarung melawan Kekaisaran Angin Hitam dan Aliansi Suaka. Saat itu, Liao tidak merasa ada yang salah. Semuanya begitu alami, seperti anak kecil yang sudah belajar berjalan dan tidak lagi membutuhkan bantuan orang dewasa. Ia juga semakin tidak suka menggunakan kekuatan, Ouyesi. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak masuk akal, karena sejauh pengetahuan Liao, Ouyesi, adalah seorang ahli yang menakutkan di atas tahap transformasi keilahian yang telah menciptakan peralatan sihir yang belum pernah ada sebelumnya bernama Space Time Travel Array. Meskipun Liao telah mencapai tahap Naschen Soul atau bahkan tahap transformasi keilahian, ia masih bisa mendapatkan banyak bantuan dari jiwa, Ouyesi, yang tersisa. Termasuk berbagai senjata mahakarya dari era kultivasi kuno yang pernah Liao pikirkan untuk dipulihkan sepenuhnya saat ia masih muda. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya yang penuh petualangan, tidak ada berita tentang mereka sama sekali. Mereka mati tanpa sebab. Untuk jangka waktu yang lama, mungkin selama 1000 bab dalam novel, Liao tidak pernah memikirkan masalah Ouyesi. Dia bahkan tidak menyebutkannya. Seolah-olah, alam bawah sadar Liao menolak kekuatan Ouyesi.
Mengapa? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gambar-gambar berkelebat di dalam otak bintang kutub merah. Semuanya adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa dan karakter yang tak terlupakan yang terekam dalam 40.000 tahun kultivasi. Tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapinya, dia tidak akan meninggalkan Dinglingdang. Di tengah badai petir, di kereta api di Grand Desolate Plateau, para penggarap rela mati demi rekan senegaranya. Di bawah kibaran bendera naga muda 9 bintang, prajurit federal yang tak terhitung jumlahnya berbaris maju sambil meraung. Para pelatih Ki dari Iron Plateau yang akan memasuki tahap penyempurnaan level 99 sebagai pria. Profesor Mosuan, yang pernah berjuang untuk umat manusia dan hampir kehilangan dirinya sendiri ketika ia berubah menjadi roh bintang, tiba-tiba sadar kembali dan membakar dirinya menjadi abu. Juga, ribuan rekan senegaranya, ribuan teriakannya, ribuan tangannya yang mengangkatnya tinggi di masa-masa tersulit, keluarganya, rekan senegaranya, kawan-kawan, darahnya, benderanya, dan kemuliaannya sebagai pedang umat manusia. Semuanya adalah sumber kekuatan sejati bagi burung Nasar Liao. Apa gunanya memiliki jiwa Ouyezi yang tersisa saat dia memiliki kekuatan terbesar? Terlebih lagi, kenyataan, dan kebaikan, yang terkandung dalam kekuatan terkuat itu bagaikan cermin bersinar yang dapat memantulkan kepalsuan dan keburukan jiwa Ouyezi yang tersisa. Ketika Liao menyadari kekuatan sejatinya, dia secara tidak sadar membenci dan menolak kekuatan palsu. Inilah alasan mengapa Liao tidak lagi membutuhkan jiwa sisa Ouyezi setelah 100 tahun tumbuh. Begitu ya, menarik sekali. Kehendak bumi merasakan gelombang jiwa yang menyebar dari kutub merah. Ia segera memahami alasan, kehilangan kendali, klon tersebut dan bergumam pada dirinya sendiri, hidup memang luar biasa. Sepertinya aku tidak akan dapat sepenuhnya memahami misterinya bahkan setelah miliaran tahun. Tepat, bintang kutub merah menggertakkan giginya. Hidup tidak akan pernah bisa dipahami atau dikendalikan sepenuhnya. Kita akan selalu menemukan jalan kita sendiri, membangkitkan keinginan kita sendiri, dan membuat suara kita sendiri. Bahkan jika Liao hanyalah tiruanmu di masa lalu, setelah ratusan tahun berlatih di alam semesta Pangu, kita telah mengalami perasaan, cinta, sentuhan, darah panas, dan keadilan di dunia manusia. Kita telah mengembangkan realitas kita sendiri dan menemukan makna keberadaan kita. Kami bukan lagi kloninganmu, melainkan satu-satunya, burung Nasar Liao. Kami tidak lagi ingin dikendalikan olehmu, dan kami tidak akan tinggal diam dan melihatmu memanipulasi dan membodohi kehidupan miliaran pahlawan yang sombong. Kami belum gagal, rencana Nasar masih berjalan. Hari ini, di sini, kami akan mengalahkanmu. Bab 3253, Pasir adalah dunia. Jiwa bintang kutub merah tampaknya telah berubah menjadi teratai merah menyala yang menyemburkan percikan api yang kuat kemana-mana. Namun, keinginan bumi tidak goyah. Ia menikmati keindahan bunga teratai merah. Penampakanmu mengingatkanku pada kelompok manusia pertama yang hidup di bumi asal dahulu kala. Ceroboh, sombong, bodoh, dan penuh dengan daya ledak dan kerusakan yang luar biasa. Sungguh, ciptaan yang indah. Kehendak bumi mendesah. Sayang sekali, untuk bertahan hidup di alam semesta yang tak terbatas dan menemukan kebenaran di baliknya, antusiasme yang bodoh saja tidak cukup. Ini bukanlah dunia di mana semakin keras seseorang mengaum, semakin banyak kekuatan yang dapat mereka keluarkan. Lagi pula, kau dan aku tidak hanya bermusuhan satu sama lain. Aku seperti manusia dan sel-sel di dalam tubuhnya. Bisakah kau katakan bahwa keberadaan manusia secara keseluruhan mengikat, memanipulasi, dan bahkan menekan vitalitas dan kemungkinan tak terbatas dari setiap sel di dalam tubuhnya? Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Faktanya, aku bukan hanya tidak membatasi, memanipulasi, dan menekanmu, aku sebenarnya melindungi dan membimbingmu. Tanpa aku, mustahil bagimu untuk ada. Bahkan jika kau ada, kau akan segera hancur oleh kebiasaan burukmu sendiri. Tanpa kulit, tidak ada rambut. Bakteri, virus, sel kanker, tidak ada satupun bentuk kehidupan kecil yang telah lepas kendali yang dapat bertahan hidup dari kehancuran induknya. Apakah Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan? Aku tahu. Aku bahkan lebih paham daripada kamu bahwa, saat burung Nasar Liao tumbuh dewasa, dia bertemu dengan banyak raja iblis yang berbeda. Raja iblis itu sering menentang Liao dan bahkan peradaban karena berbagai alasan aneh. Tapi aku berbeda dari mereka. Aku bukan Yan Sibei, Xiao Xuans, Elder Nether Spring, Lu Zui, Kaisar Bintang Hitam, makhluk-makhluk yang membosankan itu. Tujuanku adalah sesuatu yang sulit kamu pahami. Karena itu, aku sama sekali tidak peduli apakah kamu menang atau kalah dalam level kognitif. Lagi pula, apa yang muncul di hadapanmu hanyalah proyeksi, sisi terpotong dari diriku yang berdimensi 3,5 di alam semesta 3 dimensi. Aku tidak berniat memainkan peran sebagai Raja Iblis yang ganas. Kamu juga tidak harus memainkan peran sebagai pahlawan yang saleh. Itu hanya angan-angan. Kata-kata keinginan bumi membingungkan kutub merah. Meskipun dia, atau Liao di masa lalu, seringkali dibuat bingung oleh kata-kata Raja Iblis, kali ini, dia bisa merasakan secara mendalam kesepian dan ketulusan keinginan bumi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bintang kutub merah tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bukankah kaulah yang mengurung 6 miliar jiwa dalam penjara reinkarnasi dan mengeksploitasi emosi, ambisi, keinginan, serta imajinasi kami dalam siklus waktu? Serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es, katak tidak dapat berbicara tentang laut. Percayalah, saya benar-benar ingin memberitahu Anda semua tujuan dan rencana saya, tetapi bagaimana seseorang dapat membuat E. coli dalam tubuhnya memahami betapa hebat dan berbahayanya dunia tempat dia berada, betapa sulit dan cemerlang jalannya, dan betapa hebat dan tidak tercapainya cita-citanya.
Kehendak bumi mendesah. Itu benar. Dengan kebijaksanaan dan kemampuan komputasi Anda, itu sudah yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memahami langkah, menarik emosi dan imajinasi. Mustahil bagi Anda untuk memahami bahwa, emosi dan imajinasi, hanyalah titik tumpu yang digunakan untuk menggerakkan multiverse tak terbatas di tingkat kuantum. Oleh karena itu, sejauh yang Anda pahami, tebakan Anda benar, meskipun tebakan Anda hanya benar sepersejuta. Saya hanya perlu mengoreksi Anda dalam satu hal. Dalam kebanyakan kasus, saya tidak perlu memulai kembali penjara reinkarnasi. Saya bahkan berharap manusia dapat melindungi rumah mereka dengan hati-hati sehingga planet biru dapat bertahan lebih lama dan menemukan jalan keluar yang berbeda dari awal. Sangat disayangkan, setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia seringkali dihancurkan oleh ambisi mereka sendiri yang terus berkembang. Polusi atmosfer, bencana ekologi, kepunahan spesies, virus super, krisis ekonomi, kelumpuhan jaringan, serangan teroris, dan bahkan perang skala penuh antara kekuatan nuklir, ada terlalu banyak cara untuk menghancurkan peradaban yang rapuh ini. Bahkan saya tidak dapat menyelamatkannya. Saya hanya dapat menghidupkan kembali seluruh umat manusia berkali-kali setelah Anda mengacaukan segalanya, mengembalikan semuanya ke keadaan semula, apakah menghidupkan kembali satu orang merupakan kejahatan? Lagi pula, tidakkah kau berpikir bahwa manusia adalah spesies yang tidak akan pernah menemukan potensinya sampai mereka terpojok? Tidak ada yang dapat merangsang manusia untuk melepaskan keberanian, kebijaksanaan, harapan, dan kemanusiaan mereka yang terbesar selain datangnya malapetaka. Lihat, riak-riak putih keperakan menyebar dari kehendak bumi dan membentuk gambar 3 dimensi di sekitar kutub merah. Pemandangan bencana di seluruh dunia ditampilkan lebih jelas daripada di layar kutub merah. Gempa bumi, banjir, tsunami, badai, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Semua manusia tampak menggigil ketakutan menghadapi bencana alam yang merusak tersebut. Namun, tidak semua orang seperti itu. Menghadapi malapetaka, beberapa dari mereka mengertakkan gigi dan menempa pedang berkilau dan perisai kokoh dengan nyawa mereka untuk melawan kiamat. Mereka berjalan melewati reruntuhan kota yang runtuh dan menggali tanah dengan kuku telanjang dan jari-jari yang berdarah, menyelamatkan orang-orang yang terjepit di reruntuhan. Melawan badai dan derasnya air, mereka lebih baik berjuang dalam pusaran dingin dan mengangkat anak-anak di atas kepala mereka ke tempat tinggi yang aman sementara daripada membuang-buang tenaga terakhir mereka. Mereka tidak gentar menghadapi magma yang membara. Bahkan ketika abu gunung berapi menutupi mereka, mereka secara tidak sadar mendekap keluarga mereka di lengan mereka dan menggunakan tubuh mereka sebagai garis pertahanan terakhir. Keburukan yang tersembunyi di kedalaman kodrat manusia setara dengan keindahan pada saat yang sama. Hanya perubahan drastis seperti akhir dunia, yang dapat memotivasi setiap orang untuk melepaskan semua vitalitas mereka dan meninggalkan jejak yang jelas dari hal-hal yang paling buruk dan paling indah di latar belakang alam semesta. Saya pikir jejak-jejak seperti itu adalah makna sejati peradaban, kata kehendak planet itu. Hanya setelah ribuan reinkarnasi, ribuan Armageddon, dan ribuan ledakan potensi kehidupan, penampakan penuh, manusia, dapat digambarkan dan membantu saya mencari jawaban di tingkat yang lebih tinggi. Jawaban apa? Bintang kutub merah bergumam, apa sebenarnya tujuan utamamu? Tujuanku adalah tujuanmu. Kau dan aku adalah satu. Bahkan klon yang tak terkendali pun memiliki resonansi halus satu sama lain. Kalau tidak, aku tidak akan merasakan keberadaanmu saat kau kembali ke bumi. Kehendak planet menjawab, siapakah aku? Dari mana aku berasal? Kemana aku akan pergi? Bukankah itu jawaban yang dicari oleh setiap makhluk cerdas ketika mereka telah berkembang sepenuhnya? Bagi saya, jika saya dapat mengendalikan sebagian besar materi di alam semesta 3 dimensi sesuai keinginan saya dan menciptakan permainan kotak pasir yang merupakan siklus bumi yang tak berujung seperti sebuah program, bagaimana saya bisa yakin bahwa saya tidak berada dalam permainan kotak pasir tingkat tinggi yang diciptakan oleh eksistensi yang lebih tinggi? Tidak, ketika saya pertama kali mencoba memanipulasi materi dan menciptakan bumi yang sama sekali baru berdasarkan ingatan saya yang tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat bengkok, saya menyadari bahwa saya tidak berbeda dari bakteri kecil yang hidup di permukaan bola lumpur yang saya ciptakan. Kita semua adalah ciptaan dari keberadaan yang lebih tinggi yang mengamati, mengganggu, dan bahkan memanipulasi kita. Kita marah tentang nasib kita dan ingin melawan hukum yang mengikat kita sampai akhir. Di dunia pasir, pasir adalah dunia, atom adalah alam semesta, klon adalah aku, jalanmu adalah jalanku, jawabanmu adalah jawabanku, kau mencari kebenaranmu, dan aku mencari kebenaranku. Kita sebenarnya sama. Lupakan saja, setelah berbicara tentang begitu banyak hal yang tidak dapat kau pahami, bahkan aku merasa konyol. Mungkin karena perasaan Maha Tahu dan Maha Kuasa itu terlalu sepi. Begitu sepinya sampai-sampai aku benar-benar mulai menyukai perasaan terlahir sebagai manusia ketika perasaan itu diproyeksikan ke dalam tubuhku. Jika ada eksistensi lain yang mirip dengan kehendak bumi, ia pasti tidak akan bisa menahan tawannya saat melihat penampilanku saat ini. Ia seperti orang mabuk yang mencoba menjelaskan filosofi kehidupan kepada bakteri di tubuhnya. Mari kita akhiri pembicaraan yang membosankan dan perang yang membosankan ini. Perang telah tertunda terlalu lama baik di bumi maupun di alam semesta. Seharusnya tidak ada informasi yang lebih menarik lagi. Hah. Menarik sekali. Mengapa komputer super di ruang komando Anda tidak menyimpan informasi apapun, termasuk cara memanipulasi, sistem amplifikasi gelombang otak Super Thunderbolt yang tak terkalahkan, meskipun kinerja mengesankan dan arsitekturnya rumit. Juga, aku penasaran di mana kau menyembunyikan orang bernama Zhang Daniu. Apakah dia benar-benar mabuk dan tertidur lelap? Sepertinya kamu menyimpan banyak rahasia. Saat berbicara, kehendak planet mengendalikan Li Yao untuk menarik kembali benang perak yang telah menembus semua komputer di dekatnya. Kemudian,
Ia membuka tangannya, dan ratusan benang perak menembus otak bintang kutub merah dari berbagai arah. Ahahaha. Bintang kutub merah pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Jiwanya benar-benar penuh dengan lubang. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya mengikat setiap gugusan saraf dan setiap sel otak. Kecerahan perak menggerogoti jiwanya seperti cairan korosif, mencari informasi yang berguna. Bicaralah, ceritakan semua rahasiamu. Trik apa saja yang selama ini kau mainkan? Semakin brutal dan kejam tindakan kehendak bumi, semakin tulus dan lembut suaranya. Saat ini, kamu sama sekali tidak bisa berbohong. Katakan dengan jujur, di mana kamu menyembunyikan Zhang Danyu dan sistem kendali, penguat gelombang otak super. Bab 3254, bermain bersama. Jauh di dalam otak Red Paul. Ribuan benang perak menggantikan pembuluh darah dan saraf mikronya dan memindai getaran setiap sel otaknya. Dia memecahkan jiwa kutub merah sedemikian rupa dan membaca setiap informasi yang tersembunyi di bagian terdalam jiwanya. Namun, ketika ribuan benang perak mencapai bagian terdalam jiwa bintang kutub merah, mereka juga menghancurkan kristal berdarah yang diliputi petir tak berujung. Dalam sekejap, kilat merah berkumpul menjadi aliran deras, dan aliran deras itu berkumpul menjadi lautan. Lautan itu menimbulkan gelombang pasang, dan gelombang pikiran itu menyerang balik dan bahkan merusak kehendak bumi yang bersembunyi di dalam tubuh Liao. Wajah bintang kutub merah berubah misterius dan halus lagi. Seolah-olah topeng tak kasat mata telah retak, memperlihatkan versi dirinya yang lebih nyata yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Hah, mengendalikan, Liao, kehendak planet mengangkat alisnya. Apa ini? Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhang Danyu berada di ruang rahasia tepat di bawah kakimu. Tentu saja, dia tidak mabuk. Dia berada dalam kondisi paling jernih dalam hidupnya, seperti cermin bersinar yang siap memantulkan semua informasi dari medan perang di alam semesta yang agung. Bintang kutub merah menjawab dengan, jujur, adapun sistem kontrol, penguat gelombang otak Super Thunderbolt yang tak terkalahkan, tidak, itu tidak tersedia di sini. Kami tidak membutuhkannya karena seluruh sistem telah diaktifkan. Apakah sudah diaktifkan? Gambar di sekitar kehendak planet itu memperlihatkan lusinan antena super besar di pinggiran pulau yang terbakar. Tidak mungkin. Butuh waktu 3 hari agar sistemmu benar-benar siap. Selain itu, begitu banyak antena telah hancur karena pemboman, dan aku telah menduduki ruang kendali. Selain kamu, tidak seorang pun seharusnya memiliki izin untuk mengaktifkan sistem itu. Kamu sama sekali tidak mempercayai orang lain. Kamu tidak akan memberikan hak kendali yang paling penting kepada orang lain dengan mudah, bukan? Benar sekali. Tentu saja, aku tidak mudah percaya pada orang lain. Tapi aku tidak mengerti mengapa kau begitu naif hingga mempercayai setiap kata yang kukatakan. Kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa pekerjaan persiapan akan memakan waktu 3 hari. Jika kau begitu naif, bagaimana kau belajar menjadi iblis sejati? Mata bintang kutub merah semakin cerah, tanpa rasa sakit dan depresi seperti beberapa saat yang lalu. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa, sistem amplifikasi gelombang otak super petir tak terkalahkan, telah menyelesaikan semua pekerjaan persiapan sehari sebelum kau tiba, dan bahwa antena yang sebenarnya bukanlah yang kau lihat, dan bahwa menara besi super besar dengan struktur rumit hanyalah penyamaran, dan bahwa antena yang sebenarnya disembunyikan di kedalaman pulau untuk tujuan mempersiapkanmu, mahasiswa Liao. Apakah kau akan percaya padaku? Apa? Itu tidak mungkin. Kehendak planet berkata, bahkan jika sistem amplifikasi gelombang otak super petir tak terkalahkan, memang ada, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dan dipersiapkan dalam 1 atau 2 bulan. Sebelumnya, mahasiswa Liao, sama sekali belum terbangun. Kecuali Anda seorang nabi, bagaimana Anda bisa menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang itu? Tentu saja, saya tidak tahu tentang mahasiswa Liao sebulan yang lalu, tetapi apakah itu penting? Bintang kutub merah tersenyum. Aku tahu bahwa sebagian besar kekuatanmu harus dikerahkan ke medan perang di alam semesta. Kau hanya dapat mengerahkan 1% kekuatanmu untuk menekan gangguan dari belakangku. Oleh karena itu, bahkan kehendak bumi, atau gelombang banjir, yang maha kuasa tidak memiliki banyak taktik untuk dipilih. Yang paling fatal adalah obat target. Menyelinaplah ke sarang Yayasan Bahtera dan penggallah aku. Namun, jika obat target itu efektif, yang terpenting adalah tidak menimbulkan kecurigaan, dan orang macam apa yang sama sekali tidak bisa menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, itu akan menjadi diriku yang berbeda, atau seseorang yang bahkan lebih mirip Liao. Oleh karena itu, meskipun tidak ada mahasiswa Liao, akan ada mahasiswa SMA Liao, staf Liao, prajurit Liao, pengangguran Liao, atau ibu rumah tangga Liao. Singkatnya, selama seseorang yang mirip Liao datang ke Pulau Ark dan menyelinap ke pihakku, jangan percaya padanya. Jadi, menatap jiwa kutub merah yang menyemburkan percikan dan busur listrik, kehendak bumi bertanya dengan sungguh-sungguh, kapan kamu menyadarinya? Dahulu kala, sudah sangat lama sekali bahwa kita, semua, pecahan, jiwa Liao hampir sepenuhnya hanyut. Sisa, benih, terakhir tertinggal. Itu tersembunyi di bagian terdalam jiwaku dan memicu kondisi. Ketika seseorang mencoba memecahkannya dengan kekuatan kasar dan menelan jiwaku, semua informasi memori akan diaktifkan dan hal yang luar biasa itu akan dilepaskan. Kekuatan yang tersembunyi di kedalaman jiwa bintang kutub merah melonjak ke dalam kehendak bumi dengan gila-gilaan dalam bentuk gelombang yang terbuat dari petir dan mempersembahkan tepi alam semesta kepada kehendak planet ini. Itu adalah bentuk kehidupan baru yang sama sekali berbeda dari bentuk kehidupan cerdas di planet berbasis karbon. Itu adalah perjalanan yang luar biasa dan kekuatan yang bahkan bintang kutub merah tidak dapat menganalisis dan menekannya secara instan. Mereka adalah petir yang rentang hidupnya dihitung dalam detik, atau bahkan menit. Sederhananya,
Ketika semua bagian, jiwa Li Yao, masih utuh dan aktif di alam semesta Pangu sebagai burung nasar Li Yao, dia telah menjumpai kehidupan baru yang misterius dan bahkan peradaban dalam perjalanannya menjelajahi peninggalan kuno. Mengabaikan lubang di dadanya, Red Polestar mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk kepalanya. Pada saat itu, burung nasar Li Yao memiliki kontak yang dalam dengan aliran plasma. Jiwanya dan keinginan aliran plasma terkunci dalam pelukan yang erat. Anda dapat memahaminya sebagai arus listrik yang kuat yang menembus otak dan jiwa burung nasar Li Yao dan menghancurkan senjata jiwa yang Anda kubur di otak Li Yao, yaitu Ouyesi. Meskipun burung nasar Li Yao tidak melihat kebenaran Ouyesi, pada saat itu, dia memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman, terutama ketika dia berhubungan dengan informasi tentang peradaban purba dan peradaban manusia super di peninggalan purba. Dia bahkan menghubungkan sebab dan akibat secara samar-samar. Mengenai cara berpikirnya, kesadaran dirinya, atau lebih tepatnya, jiwanya, setelah melalui baptisan makhluk hidup petir, hal itu juga melahirkan sedikit peningkatan. Jika ia berada dalam keadaan di mana jiwanya stabil, pikirannya jernih, dan keinginannya teguh, mungkin makhluk hidup petir tidak akan banyak berpengaruh padanya, seperti percikan yang akan padam dalam sekejap. Namun seperti yang terjadi, dia bergegas ke jembatan pelangi, tidak lama setelah itu dan menghancurkan pesawat luar angkasa yang mungkin berisi koordinat dan intelijen peradaban dengan tubuh dan jiwanya sebagai bom. Dalam rentang waktu manusia biasa, penghancuran diri jiwa dapat terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, semuanya akan kembali ke nol. Bahkan para ahli yang tak tertandingi dalam tahap transformasi keilahian tidak dapat berpikir terlalu banyak dalam sekejap meskipun kemampuan komputasi mereka dimaksimalkan. Namun, setelah pembaptisan kehidupan seperti kilat, struktur jiwa Li Yao benar-benar berbeda dari orang biasa. Paling tidak, momen ledakan itu sudah cukup baginya untuk mempelajari setiap detail dari 100 tahun hidupnya dengan saksama dan menemukan semua hal yang patut diragukan dan diselidiki. Tentu saja, lebih mudah baginya untuk menemukan esensi dari apa yang disebut Ouyesi. Hal-hal yang meragukan, yang Anda tunjukkan tadi sama sekali tidak salah. Apa yang disebut jiwa sisa Ouyesi, sama sekali tidak masuk akal. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dibandingkan dengan semua petualangan yang dilakukan burung nasar Li Yao di alam semesta Pangu, semua kemampuan yang diperolehnya, dan semua teman serta musuh yang dimilikinya, Ouyesi, terlalu aneh. Dia sejelas noda tinta di selembar kertas putih. Dia sangat tidak pada tempatnya. Bagaimana mungkin? Kehendak planet itu sulit dipercaya. Kau tidak tahu kebenaran tentang Ouyesi tadi. Aku telah memantau reaksimu. Keterkejutan, keputusasaan, dan kemarahanmu semuanya nyata. Tidak mungkin itu palsu. Oleh karena itu, seseorang harus menipu dirinya sendiri terlebih dahulu agar dapat menipu orang yang ingin ditipunya atau orang yang ingin menipunya. Bintang Kutub Merah berkata dengan dingin, ini hanyalah trik hipnosis diri yang sangat sederhana. Ketika 99% informasi kehidupan terhapus, 1% informasi kehidupan terakhir akan dipadatkan dan dikemas ke dalam benih yang tidak mencolok, yang akan dikubur dan diaktifkan ketika kondisi yang sesuai terpenuhi. Dengan menggunakan kemampuan peningkatan baru yang dibawa oleh kehidupan seperti kilat, burung nasar Li Yao membelah jiwanya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sendiri pada saat itu. Dalam dua pecahan jiwa yang relatif lebih besar, jejak kepribadian yang sangat khas tertinggal, yaitu kepribadian Li Yao dan kepribadian setan berdarah. Kemudian, ia menyegel jiwa sisa Ouyesi, yang merupakan senjata jiwa Anda, ke dalam kepribadian Li Yao, dan triknya selesai. Apa? Kehendak planet berkata, kamu merasakan keberadaan senjata jiwa tetapi tidak menghancurkannya. Sebaliknya, kamu menyegelnya ke dalam kepribadian Li Yao. Mengapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa Li Yao seperti itu akan ditemukan olehku segera setelah dia kembali ke bumi? Kau akan tahu juga. Sekarang Li Yao tahu bahwa seluruh perjalanannya melalui lautan bintang hingga ke ujung alam semesta telah dimanipulasi oleh suatu kekuatan tertentu. Kekuatan itu pasti akan merasakan kepulangannya saat ia melewati bumi lagi. Bintang Kutub Merah menjawab dengan tenang, karena kau tetap akan menemukanku, sebaiknya aku ciptakan beberapa api terang dan tutupi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih redup, dan lebih mematikan dengan pecahan jiwa yang berkilauan. Lagi pula, karena burung nasar Li Yao telah mengetahui kebenaran tentang jiwa sisa Ouyesi, dia bisa mengambil senjata jiwa itu untuk digunakannya sendiri dan memancingmu. Oleh karena itu, kepribadian Li Yao mengorbankan dirinya dengan sengaja agar ia dapat ditelan dan dilebur olehmu. Ia mencoba memberi kepribadian iblis berdarah ruang gerak yang berharga sehingga ia dapat memberimu banyak kesalahan penilaian dan menebak taktik yang paling mungkin kau gunakan. Bab 3255, melumpuhkan senjata paling tajam. Apakah kau akan dikendalikan, ditelan, dan dilelehkan olehku? Kehendak planet itu sulit dipercaya. Sungguh taktik yang tak terduga. Kamu cukup percaya diri dengan kemampuan komputasimu. Ini bukan masalah kepercayaan diri, tetapi karena kita tidak punya pilihan lain. Bumi, yang dimaksud, rencana burung nasar, terlalu kuat. Menurut strategi dan taktik konvensional, mustahil bagi kita untuk memenangkan perang. Karena itu, kita harus mengambil inisiatif dan berusaha sebaik mungkin. Jika kita ingin bertahan hidup dalam kegelapan hutan yang mustahil, kita harus melemahkan bumi sebanyak mungkin. Hanya kepribadian Li Yao yang bisa melakukan itu. Apa maksudmu? Kehendak bumi bergumam, apakah kau mencoba melemahkanku dengan mengendalikan aku? Benar sekali. Dikendalikan olehmu, berarti berdiri di pihak yang sama denganmu, bukan? Bintang Kutub Merah berkata, tahukah kau? Selama petualangan kita di alam semesta Pangu, kita mengamati fenomena yang sangat menarik. Setiap kali Li Yao muncul, kesulitan misi akan meningkat 10 kali lipat.
Perjalanan misi yang lancar tiba-tiba berubah. Pria yang tampak baik hati itu tiba-tiba berubah menjadi tangan hitam di balik layar. Pria di balik layar, yang akan dikalahkan, tiba-tiba memahami kemampuan untuk berubah menjadi fase kedua atau bahkan ketiga dari transformasi. Orang itu hanyalah seorang profesional yang menyabotase rekan satu timnya. Sekali atau dua kali, mungkin itu hanya kebetulan, tetapi itu telah terjadi berkali-kali. Kita tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan orang itu atau tidak. Misalnya, jiwanya telah berubah bentuk, dan dia ditakdirkan untuk sendirian. Dia pasti telah menghabiskan semua keberuntungannya selama lompatan luar angkasa. Atau, untuk menjelaskannya dengan cara yang lebih ilmiah, ketika dia berteleportasi ke tepi alam semesta dari pusat alam semesta, dia menambahkan sejumlah energi massa ke tepi alam semesta dari udara tipis dan sebagian melanggar hukum konstitusional energi massa. Oleh karena itu, dia menderita reaksi hukum. Singkatnya, prinsip itu tidak penting. Yang penting adalah fakta itu memang ada dan itu adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Perang pamungkas melawan bumi 100 kali lebih sulit daripada petualangan apapun di masa lalu. Peluang untuk bertahan hidup sudah sangat tipis. Jika kepribadian Liao harus dikaitkan dengan semua pemberontak dan meningkatkan kesulitan misi hingga 10 kali lipat, apa gunanya bertarung? Cuci pantatmu dan tunggu untuk dibantai. Satu-satunya kesempatan kita adalah menemukan cara untuk membuat kepribadian Liao bergabung dengan pihak bumi. Kemungkinannya adalah kita akan dapat melakukan yang sebaliknya. Alih-alih membuat para pemberontak melawan, kita akan meningkatkan kesulitan bumi sebanyak 10 kali, yang berarti mengurangi kesulitan pihak kita menjadi 1/10. Fajar kemenangan akan muncul. Apa itu? Ide yang mengejutkan itu diusulkan oleh tokoh Liao sendiri. Meski kedengarannya seperti lelucon, kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Menurutmu, kau adalah dirimu yang sebenarnya, dan kepribadian Liao hanyalah klon yang tak terkendali, kata Red Polestar. Tapi bukankah aku yang sebenarnya harus membayar harga apapun jika aku ingin menyatu dengan klon itu? Selain itu, kepribadian Liao telah dimodifikasi oleh makhluk petir dan berisi informasi dari bentuk kehidupan asing. Tidak semudah itu untuk ditelan dan dikendalikan. Mungkin ratusan tahun yang lalu, ketika Anda membiarkan roh heroik bernama Liao melarikan diri dari penjara reinkarnasi dengan sengaja, Anda tahu segalanya tentangnya seperti punggung tangan Anda dan dapat menelan jiwanya dengan mudah. Namun, manusia semuanya tumbuh dan berubah. Bagian paling cemerlang dari kehidupan juga adalah perubahan. Setelah melalui begitu banyak petualangan di alam semesta Pangu, berlatih di dunia manusia, dan menerima berkah dari teman dan rekan senegara yang tak terhitung jumlahnya, Liao, yang telah memulai perjalanan terakhirnya, bukan lagi Liao kemarin. Saya percaya pada kepribadian Liao. Semua kepribadian kita yang lain, termasuk semua orang yang mengenal Liao, sangat yakin bahwa dia adalah orang yang sekuat kecoa besi di toilet. Dia bisa berlari, terbang, dan mengebor lubang dalam situasi tanpa harapan di mana dia pasti akan mati. Bahkan keberadaan yang tak tertandingi seperti dirimu harus membayar harga yang mahal jika kamu ingin benar-benar menekan dan mencernanya. Meskipun begitu, kamu mungkin tidak dapat membunuhnya. Jika kamu tidak berhati-hati, dia akan melompat keluar dari sudut yang gelap, menggoyangkan tentakel dan flagelanya, dan menari di depanmu untuk pamer. Selain kepribadian Liao, persona iblis berdarah, dan kepribadian Liao akan sangat diuntungkan jika mereka bertarung sendiri. Sejak jiwa persona iblis berdarah tumbuh lebih kuat tanpa diseret oleh kepribadian Liao, kemampuan komputasinya meningkat, dan kemampuan berpikir logis serta kemampuan bertarungnya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah sebuah atom telah terbelah dua oleh kekuatan kasar dan melepaskan energi yang luar biasa. Mengendalikan tubuh Liao, keinginan planet menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kami di awal. Misi dari kepribadian Liao adalah untuk ditemukan oleh Anda secara aktif dan melakukan segala kemungkinan untuk menyeret Anda ke bawah sehingga akan ada ruang bagi kepribadian setan berdarah untuk menyelinap. Kepribadian setan berdarah menghapus hampir semua informasi tentang hidupnya. Satu-satunya hal yang tersisa dalam benaknya adalah harga dirinya sebagai manusia dan keinginannya yang tak terbatas untuk kebebasan. Ada juga mantra, yaitu, jangan pernah percaya pada Liao. Selain itu, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Bintang kutub merah tertawa terbahak-bahak dan berteriak, jangan pernah percaya Liao. Kalimat ini telah muncul berkali-kali dalam reinkarnasi iblis mental. Awalnya, dia tentu tidak tahu apa arti mantra itu karena dia hampir melupakan segalanya. Namun, saat fragmen jiwa saling tertarik, saat dia melahap banyak dari mereka dan secara bertahap membangkitkan ingatannya, mantra itu menjadi sangat berguna. Mantra itu menunjukkan taktik yang kemungkinan besar akan kalian terapkan. Persona iblis berdarah tidak hanya akan dipersiapkan terlebih dahulu, kalian juga akan dipaksa masuk ke arena yang telah kami tentukan. Kehendak bumi itu muram dan tidak mengatakan apapun. Pembuluh darah menonjol di punggung tangan kanannya, yang mengendalikan Liao. Dia melengkungkan jari-jarinya seolah-olah sedang memegang roda gigi yang tidak ada. Itu menjelaskan banyak hal. Bloody Demon Persona sudah lama mengetahui taktikku. Apakah itu di kehidupan ini, kehidupan sebelumnya, atau bahkan reinkarnasi sebelumnya? Kehendak planet bertanya perlahan, mengapa kamu tidak menyerang? Kita hanya punya satu kesempatan. Tentu saja, kita harus berhati-hati. Red Polestar menyipitkan matanya dan mengulurkan 3 jarinya. Dalam reinkarnasi sebelumnya, pertempuran di medan perang kosmik tidak begitu intens. Selain itu, kami tidak membangun koneksi yang dapat diandalkan dengan rekan-rekan kami di luar penjara. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana.
Juga, kau belum menghabiskan cukup banyak kekuatan di medan perang di alam semesta. Kau masih memiliki banyak prajurit dan cadangan baru. Mungkin kau dapat memanfaatkan waktu dan memusatkan seluruh kekuatanmu untuk melenyapkan kami sebelum kau berhadapan dengan musuh di luar. Yang lebih penting, kepribadian Li Yao, yang benar-benar tidak percaya, belum muncul, yang berarti Anda belum mengungkap kelemahan fatal Anda. Bagaimana kita bisa membuang tangan pemenang dengan mudah? Tapi sekarang, pada titik ini, dua percikan yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di mata Red Paul. Busur listrik biru melompat keluar dari jari-jari tangan kanan, Li Yao, yang dikendalikan oleh keinginan bumi, dan mengganggu gerakan yang dia lakukan secara rahasia. Anda, kehendak bumi menyipitkan matanya dan menatap tangan kanannya, di mana kuku-kukunya patah dan ujung-ujung jarinya terkoyak. Apa itu? Bintang kutub merah menyeringai. Teknik tertentu yang dapat mengubah materi, memanipulasi waktu, atau sekadar melenyapkan jiwa. Tidak perlu menyembunyikannya. Anda harus memiliki teknik yang sama, seperti izin super yang dimiliki oleh para pengelola game daring. Jangan terlalu terkejut. Dalam beberapa reinkarnasi terakhir, kita telah berhadapan satu sama lain berkali-kali hanya untuk mengetahui apakah Anda memiliki izin yang sama atau tidak. Sebenarnya, Anda pasti memiliki dan telah menggunakannya berkali-kali. Itu sangat berguna, bukan? Namun, saya sangat meragukan bahwa bahkan izin super dari manajer permainan dapat digunakan tanpa batas. Jika tidak, seluruh permainan akan runtuh dengan cepat. Jika tidak, Anda bisa membunuh saya dengan izin super Anda. Mengapa Anda repot-repot memainkan trik target narkoba? Coba saya lihat dari mana masalah izin super semacam ini berasal. Entah itu menghabiskan terlalu banyak energi untuk menggunakannya sekali, atau waktu pendinginannya terlalu lama dan baru digunakan sekali belum lama ini, jadi tidak dapat digunakan lagi dengan segera, atau gabungan keduanya. Jika Anda ingin menggunakan izin super 2 kali berturut-turut dalam waktu singkat, Anda harus membayar harga yang sangat mahal, dan Anda tidak dapat menjamin tingkat keberhasilannya. Anda bahkan dapat menyeret penempatan Anda di medan perang besar di alam semesta dengan segala macam konsekuensi yang tak tertahankan, bukan? Sayang sekali, jika tebakanku benar, kamu pasti menggunakan izin serupa di kamp militer pelabuhan saat badai Asia Tenggara, saat Dream Traveler membawa mahasiswa Li Yao kembali ke ingatan reinkarnasi. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah lulus ujian Dream Traveler. Benar, mahasiswa Li Yao menyebutkan suara kaca yang memantul sangat aneh. Hal serupa terjadi di seluruh dunia, tetapi tidak ada yang pernah menanyakan alasan sebenarnya. Hehe, apakah menurutmu tidak ada yang ingin tahu jawabannya atau bahkan tahu jawabannya? Secara keseluruhan, tujuan sebenarnya dari kepribadian iblis berdarah, yang mengirim penjelajah mimpi untuk menguji mahasiswa Li Yao, bukanlah untuk menguji kesetiaan dan keandalan mahasiswa Li Yao sama sekali. Terlepas dari apakah mahasiswa Li Yao lulus ujian atau tidak, kepribadian iblis berdarah tidak akan pernah mempercayainya dan hanya akan menganggapnya sebagai tersangka pertama. Sebaliknya, sang pengembara mimpi dikirim untuk menguji mahasiswa Li Yao, agar dapat memikat Anda agar mengaktifkan izin super Anda sehingga salah satu senjata tertajam Anda akan terbuang sia-sia. Bab 3256, seorang aktris. Bintang kutub merah tertawa terbahak-bahak. Petir yang tak berujung tampaknya menyala di sekitar Li Yao, yang dikendalikan oleh kehendak planet. Saat ini, pertempuran di medan perang semesta pasti sudah mencapai saat-saat terakhir. Aku bahkan bisa mencium bau asap yang pekat, mendengar deru meriam, dan mendengar deru Ding Lingdang dan yang lainnya. Sejujurnya, aku tidak menyangka bahwa Ding Lingdang dan yang lainnya akan menemukan metode menulis novel seperti itu untuk menyampaikan informasi yang paling penting. Novel, 40.000 tahun penggarap, seperti jembatan. Tidak, itu adalah benang laba-laba yang panjang, tipis, dan tembus pandang yang menggantung di antara penjara di bumi dan medan perang semesta. Ia menari dengan indah dan memberitahu kita segalanya tentang satu sama lain serta kelemahan dan rasa malumu. Bintang kutub merah tersenyum. Kartu truf terbesarmu telah terungkap, dan kau telah menyia-nyiakannya sekali sebelumnya. Apakah kau pikir aku cukup bodoh untuk memintamu mengaktifkan izin supermu untuk kedua kalinya? Ini adalah tempat kematianmu yang telah kurencanakan dengan saksama untukmu. Semua pecahan jiwa, Li Yao, akan bergema di tempat ini. Darah miliaran orang akan mendidih, jiwa akan terbakar, dan auman yang tak kunjung padam akan mengirimmu ke neraka. Astaga, diiringi tawa liar dan raungan marah, 108.000 pori di seluruh bintang kutub merah melepaskan 108.000 baut petir, mencoba menyelimuti dan menekan Li Yao, yang sedang dimanipulasi oleh keinginan planet ini. Ruang komando yang disegel juga berdengung dan bergetar hebat seperti tungku tertutup. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dinding di dekatnya. Jadi begitulah adanya. Apakah ini seluruh rencanamu? Meskipun bukan yang paling cemerlang, rencana ini tetap cukup kreatif. Menghadapi gelak tawa dan raungan bintang kutub merah, ekspresi keinginan planet itu tidak berubah sama sekali. Jika ada perubahan kecil, itu adalah senyum puas di wajahnya, seolah-olah seorang pria berotot yang telah kelaparan selama 3 hari 3 malam baru saja selesai menikmati steak yang lezat dan berair. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih, kelompok pelarian dan pemberontak yang terbuat dari pecahan jiwa Li Yao, karena telah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kemungkinan yang bahkan tidak saya sadari. Kehendak bumi berkata dengan santai, setelah miliaran tahun pertempuran, hasil permainan tidak lagi penting. Aku seperti pemain catur yang telah menghabiskan semua keterampilan caturnya. Apapun gerakan yang dilakukan lawanku, semuanya ada dalam perhitunganku. Betapa membosankan dan menyiksanya. Sudah hampir 100.000 tahun sejak terakhir kali aku melihat sesuatu yang baru. Aku telah melihat dan menguraikan semua gerakan musuhku 10.000 kali.
Terima kasih telah memberiku pengalaman yang tak terduga, hari ini, meskipun, itu tidak banyak membantu. Memanipulasi, Li Yao, keinginan bumi mengangkat tangan kanannya lagi. Mata Red Polestar melotot. Rongga matanya hampir terbakar menjadi dua lubang tempat petir menyambar keluar. Dia tahu bahwa tangan kanan lawannya adalah kunci untuk mengaktifkan izin super. Jiwanya hampir seluruhnya berubah menjadi petir dan melesat keluar, menjerat kelima jari tangan kanan lawannya sehingga lawannya tidak akan memutar pergelangan tangannya dalam sudut 360 derajat. Sejujurnya, itu bukan langkah mudah. Terkena sambaran petir, pergelangan tangan, siku, dan bahkan tulang belikat Li Yao semuanya retak. Tulang-tulangnya tidak dapat menahan tarikan ke arah yang berlawanan dan hampir patah. Kelima kukunya hancur, dan ujung jarinya berlumuran darah. Sebelum darah jatuh, darah itu sudah terkoyak oleh busur listrik dan berubah menjadi kabut berdarah. Berhentilah bermimpi. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu memelintir pergelangan tanganku. Tiang merah menggertakkan giginya. Benarkah begitu? Kehendak bumi tersenyum. Setelah hening sejenak, ia bergerak lagi. Memang benar bahwa sangat sulit untuk memutar pergelangan tangan 360 derajat ketika bintang kutub merah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Namun gerakan lainnya jauh lebih sederhana. Bahkan anak berusia 3 tahun pun dapat melakukannya. Kehendak bumi mengepalkan tinjunya. Kelima jarinya yang berdarah itu mundur dan berkumpul di telapak tangannya. Dengan tangan kanannya sebagai pusat, riak yang tak terlihat dan tebal menyebar dengan cepat. Kemanapun riak itu pergi, semuanya menjadi sangat lambat. Petir yang memantul, napas cepat bintang kutub merah, keringat dan darah yang terciprat ke udara, dan gambar-gambar di ratusan layar semuanya melambat, melambat, dan akhirnya berhenti. Bintang kutub merah itu seperti patung. Lebih tepatnya, itu adalah seekor lalat yang telah tertanam dalam ambar dan membeku dalam waktu yang lama. Petir yang berwarna merah tua, tetesan keringat dan darah yang hendak jatuh, serta cahaya yang terus berubah di matanya, yang seharusnya cepat berlalu, semuanya membeku dan terawetkan. Seluruh ruang komando berubah menjadi ambar raksasa. Namun, keinginan bumi tidak terpengaruh oleh pembekuan waktu, seolah-olah Ember masih berupa getah yang belum terkondensasi. Setelah membayar harga tertentu, ia masih dapat melewatinya dengan susah payah. Huci. Wajah Li Yao pucat, dan napasnya cepat. Aksi, tinju-tinju, dan pembekuan waktu, tampaknya telah menguras seluruh kekuatannya, membuat detak jantungnya menjadi tugas yang sulit. Namun, pada akhirnya ia berhasil mengendalikan situasi. Di ruang pertempuran, semua hal kecuali dirinya sendiri terperangkap dalam rawa waktu. Itulah satu-satunya hal yang bebas. Ia tersenyum percaya diri dan menepis tangan bintang kutub merah yang berusaha meraihnya. Ia mengamati kilat yang menyembur dari mata bintang kutub merah seolah-olah menghargai piala tersebut. Ia bahkan menghancurkan dan menganalisis kilat tersebut dengan cara yang misterius, mencoba menemukan struktur yang tersembunyi di bagian terdalam kilat tersebut, yang merupakan rahasia dari kehidupan kilat. Wajah bintang kutub merah masih membeku karena heran. Jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan rawa waktu dan bahkan berhasil menemukan sedikit ruang aktivitas di rawa itu. Namun, itu sia-sia. Dia terlalu lambat. Dibandingkan dengan reaksi lawannya, gerakannya terlalu lambat. Mereka berdua tampaknya hidup di zona waktu yang berbeda, seperti seekor kelinci yang berlomba melawan kura-kura. Mungkin karena serangan yang tergesa-gesa, atau mungkin karena kutub merah telah menebaknya dengan benar tadi, waktu pendinginan izin super sangat lama dan biaya penggunaannya sangat tinggi. Sebagian besar kekuatan kehendak bumi telah dikirim ke medan perang alam semesta, dan 1/10.000 dari kekuatan yang tersisa telah diaktifkan oleh izin super pembalikan waktu, belum lama ini. Oleh karena itu, pembekuan waktu, yang hampir tidak diaktifkan oleh izin super tidak dapat bertahan lama. Setelah lebih dari 10 detik, pemadatan menunjukkan tanda-tanda mengendur. Riak-riak seperti belenggu dengan cepat menghilang. Namun, lebih dari 10 detik sudah cukup bagi kehendak bumi untuk melenyapkan petir yang baru saja menyerang tubuh bintang kutub merah. Misteri petir sebagian dianalisis, dan bintang kutub merah ditempatkan pada posisi serangan yang paling tepat yang sama sekali tidak dapat dipertahankan. Bam! Saat aliran waktu kembali normal, kehendak bumi membuka jari-jarinya dan mencengkeram kepala kutub merah, mendorongnya ke tanah dengan keras. Sementara itu, benang perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke otak bintang kutub merah melalui organ-organ wajahnya. Karena bagian dari prosesnya adalah menganalisis misteri petir, intrusi dan penyerapan kali ini lebih terarah. Bintang kutub merah tidak bereaksi atau bertahan sama sekali. Seluruh otaknya, termasuk saraf pusatnya, berada di bawah kendali musuh. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Otak yang sangat halus, sama persis dengan otak, kepribadian Li Yao. Karya seni yang cemerlang dan luar biasa. Batuk. Wajah kehendak bumi berubah dari pucat menjadi memerah. Ia terbatuk pelan, tetapi tidak mengendurkan kendalinya atas otak kutub merah. Baru setelah yakin bahwa setiap sel otak kutub merah berada di bawah kendalinya, ia menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali ide-idemu terlalu sederhana. Sekarang setelah kau tahu bahwa aku adalah pencipta dan pengelola penjara, bagaimana mungkin kau hanya memiliki satu hak istimewa super? Tentu saja, Anda tidak punya pilihan lain. Tingkat kemenangan awal Anda hampir nol. Anda hanya bisa mengandalkan kebodohan dan kesalahan kecil lawan Anda. Lupakan saja, aku kembali memiliki kebiasaan lama berbicara dengan kuman. Mari kita akhiri ini secepatnya dan akhiri penderitaanmu. Pertama, kepribadian Li Yao. Sekarang, kepribadian iblis mental. Jika keduanya berada di bawah kendaliku, fragmen jiwa yang tersisa dan Hellbreaker akan terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Sudah waktunya untuk mengakhiri kerusuhan yang canggung ini.
Benang perak keinginan bumi kembali berbaris menuju bagian terdalam jiwa kutub merah. Dalam serangan terakhir, intrusinya memicu penghalang yang tersembunyi di bagian terdalam jiwa bintang kutub merah dan memicu petir dahsyat serta kepingan memori yang tak terhitung jumlahnya. Namun kali ini, keinginan bumi telah siap, dan kutub merah terlalu lemah untuk melawan. Ia hanya bisa menyaksikan musuh maju dan menendang gerbang, istana jiwanya, hingga terbuka. Namun, kedalaman istana jiwa, itu kosong. Apa? Kehendak bumi tidak dapat mempercayai indranya. Keheranan dan keterkejutan di wajah bintang kutub merah beralih ke wajahnya sendiri. Mengapa jiwamu begitu lemah? Itu tidak mungkin. Persona iblis berdarah seharusnya merupakan eksistensi yang lebih kuat daripada persona Liao. Di mana kekuatan jiwamu? Mengapa jiwamu begitu lemah? Itu hanyalah cangkang kosong. Tidak ada apapun kecuali suara, cahaya, dan listrik yang baru saja kau tunjukkan. Bagaimana kau memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Yayasan Bahtera? Bintang kutub merah menatapnya dalam diam, matanya penuh ejekan. Dia tidak berbicara, dan dia juga tidak bisa. Saraf pusatnya masih di bawah kendali musuh. Dia seperti ikan di talenan yang menunggu untuk disembelih. Namun, belalang sembah itu memburu jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi batu sandungan dan siapa yang akan menjadi ikan. Dengan wajah muram, keinginan bumi mengendurkan lidah dan pita suara bintang kutub merah. Kemampuan akting. Red Polestar tersenyum seperti penjahat. Saya adalah pemimpin Yayasan Ark berdasarkan kemampuan akting saya yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang membuat Anda begitu bersemangat. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah kepribadian setan berdarah dari awal hingga akhir. Bab 3257, melarikan diri dari arus waktu yang berbalik. Anda, kali ini, Li Yao, yang telah dimanipulasi oleh kehendak bumi, benar-benar terkejut. Keterampilan akting. Itu benar-benar keterampilan akting. Kau telah melepaskan semua kekuatanmu tanpa ampun dengan cara yang paling boros. Kau menunggu saat ketika aku mengaktifkan izin super dan mengalahkanmu. Memang benar aku hanyalah karakter sampingan yang mewarisi sebagian besar kemampuan akting, Vulture Liao. Sama seperti Traveler Meng, aku muncul untuk memanfaatkan izin supermu. Kenapa kau begitu yakin bahwa aku adalah Bloody Demon Persona? Bintang kutub merah tertawa sambil memuntahkan darah. Tentu saja, kepribadian iblis mental itu ada. Aku sama sekali tidak berbohong. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengelabui pemindaian dan deteksimu, bukan? Tapi itu masalah yang sama sekali berbeda jika aku sengaja menyesatkanmu dan menyesatkanmu. Namaku, Tiang Merah, dan aku punya tanda lahir merah di mataku. Aku pemimpin Yayasan Ark, dan cara bicaraku serta caraku memberi nama peralatan sihir itu sangat kikuk. Ciri-cirinya sesuai dengan targetmu, tetapi apakah sudah pasti bahwa aku adalah iblis mental hanya karena namaku, merah, dan mataku merah? Bukankah itu lucu? Wajah kehendak bumi tampak sangat suram. Kepucatan dan kemerahan tadi semuanya berubah menjadi hitam. Jika bukan kamu, lalu siapa? Matanya tiba-tiba melotot. Zhang Danyu. Apakah Zhang Danyu adalah Bloody Demon Persona yang sebenarnya? Kamu salah lagi. Red Extremity mencibir, mengapa menurutmu Zhang Danyu adalah kepribadian setan berdarah? Hanya karena dia serakah, penuh nafsu, dan bejat. Ada banyak orang bejat lain di dunia seperti dia. Apakah semua penjahat bejat adalah Li Yao, atau setan berdarah? Tidak perlu menebak secara acak. Biarkan aku mengungkapkan jawaban yang benar. Aku bukanlah kepribadian iblis berdarah, begitu pula Zhang Danyu, begitu pula Tuan Zhang Jiasu, direktur pusat pelatihan yang suka merangkak melalui tabung ventilasi. Juga, Nona Kabut Kelabu, Sparda, Paman Kisenhui, semua orang yang terbangun yang pernah kau temui bukanlah mereka. Kepribadian iblis berdarah, yang sebenarnya adalah Bibisia, petugas kebersihan yang bertugas membersihkan toilet di distrik C di Pulau Bahtera. Apa itu? Jangan gugup, itu hanya candaan untuk menghidupkan suasana. Namun, meskipun itu candaan, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tidak masuk akalnya kesalahpahamanmu. Bintang kutub merah melanjutkan, sungguh pria yang mempesona, Vulture 100% Liao. Dia seperti supernova yang bersinar di alam semesta yang gelap. Dia penuh dengan karisma yang mengesankan. Dia tidak menonjolkan diri. Dia licik. Dia berdarah panas. Dia suka duduk di toilet dan berpikir. Dia suka mengebor saluran ventilasi. Dia pandai merakit mesin dan peralatan sihir. Dia pandai balapan dan bertarung. Dia sekuat kecoa. Anda tidak bisa menghancurkannya, Anda tidak bisa menginjaknya, dan Anda tidak bisa mengusirnya. Benar, dia juga buruk dalam memberi nama sesuatu. Dia memberi peralatan sihir itu nama yang bahkan siswa sekolah menengah merasa sulit untuk mengatakannya dengan keras sambil mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Informasinya harus sangat jelas bagi Anda, yang telah menelan kepribadian Liao. Pemahamanmu terhadap informasi juga telah membawamu pada kesalahpahaman yang sangat sederhana, yaitu bahwa pemilik pecahan jiwa Liao pasti memiliki ciri-ciri yang serupa, dan semakin besar pecahannya, semakin kuat ciri-cirinya. Sederhananya, semakin buruk seseorang, semakin mereka suka merangkak melalui tabung ventilasi, dan semakin sedikit mereka menyebutkan peralatan sihir mereka, semakin besar kemungkinan mereka adalah pemilik bagian besar dari pecahan jiwa Liao, termasuk Zhang Danyu dan guru Zhang Jiasu, instruktur utama. Mereka memang sesuai dengan polanya, yang hanya memperdalam stereotip Anda. Namun, tolong gunakan otakmu untuk berpikir sejenak. Mengapa Bloody Demon Persona menyelinap ke penjara reinkarnasi? Itu untuk melakukan infiltrasi dan sabotase secara rahasia. Bukankah masuk akal untuk menyembunyikan identitasmu, penampilanmu yang sebenarnya, dan kebiasaanmu?
Meskipun persona iblis berdarah telah dirusak oleh kebiasaan buruk Liao, dia masih cukup jorok dan suka jongkok di toilet dan merangkak melalui tabung ventilasi. Apakah dia benar-benar cukup bodoh untuk menunjukkan semua ciri khasnya? Apakah dia cukup bodoh untuk mengandalkan darah merah ketika persona iblis berdarah sudah tertulis dalam 40.000 tahun kultivasi? Apakah dia cukup bodoh untuk menghadapi Anda secara langsung di ruang rahasia tanpa mengetahui apakah Anda telah memainkan semua kartu truf Anda atau belum? Tidak mungkin. Bahkan jika dia adalah seekor kecoa yang suka menyelinap di dalam tabung ventilasi, dia pasti telah menekan naluri alaminya dengan tekadnya yang tak tertandingi pada saat yang kritis seperti itu. Tidak mungkin dia akan menunjukkan ciri-ciri yang mirip dengan Li Yao atau iblis mental. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kepribadian iblis mental merah tua adalah Bibisia, pembersih toilet di Bahtera. Jika kau melihatnya, kau tidak akan pernah menemukan ciri-ciri apapun padanya yang mengingatkanmu pada Li Yao atau iblis mental. Oh, tunggu dulu, itu tidak benar. Toilet dengan mudah mengingatkan orang pada mangkuk toilet, dan mangkuk toilet mengingatkan orang pada Liao. Ini cacat. Jadi, persona iblis berdarah seharusnya bukan Bibisia. Kalau tidak, itu akan menjadi Paman Li, koki di dapur. Cukup, wajah kehendak bumi pucat. Dia menggertakkan giginya. Tidak masalah siapa, kepribadian iblis mental merah itu. Aku sudah menyegel ruang komando. Tidak peduli seberapa gila dia melambaikan tangannya di dunia luar, mustahil baginya untuk menyelinap ke dalam ruangan dan memainkan trik kotor apapun. Aku punya banyak waktu untuk berurusan denganmu dan memulihkan kekuatanku saat cooldown izin super berakhir. Itu benar. Bintang kutub merah tersenyum. Suaranya sudah lemah karena kehilangan darah dan kerusakan otaknya, tetapi tekadnya dan kesenangan mengalahkan keinginan bumi mendukungnya untuk menyelesaikan kalimatnya. Persona iblis berdarah tidak mungkin benar-benar Bibisia atau Paman Li, juga tidak mungkin Sparda atau Nona Grey atau Zhang Danyu, karena tidak ada dari mereka yang dapat mendekatimu saat kamu dalam kondisi terlemahmu. Dengan kata lain, jika aku ingin mengalahkanmu, Bloody Demon Persona harus ada di sini saat ini. Tidak heran kau salah mengira aku adalah dia. Faktanya, batuk, sebenarnya, aku hanya seorang aktor. Aku hanya, fragmen jiwa Li Yao, biasa. Aku mewarisi keterampilan akting Li Yao yang luar biasa. Dengan pencerahan dan bantuan, Bloody Demon Persona, aku mampu menampilkan pertunjukan yang luar biasa dengan kehendak legendaris bumi. Aku benar-benar puas. Aku puas. Hahaha, hahaha. Adapun, Bloody Demon Persona, yang asli, hehe, hati-hati. Jangan menoleh ke belakang. Dia ada tepat di belakangmu. Keringat dingin muncul di dahi, Li Yao, yang dikendalikan oleh kehendak planet. Dasar bajingan, apa aku sebodoh itu sampai tidak bisa mendeteksi berapa banyak orang di ruangan ini? Tidak ada ruang rahasia atau terowongan rahasia di sini. Setiap inci ruang diawasi olehku. Bagaimana mungkin ada orang ketiga yang bersembunyi di dalamnya? Ya, kami memang satu-satunya orang yang bisa bernapas dan punya detak jantung. Bintang kutub merah tertawa terbahak-bahak dan puas. Namun, jangan lupakan sifat iblis mental. Setelah mewarisi semua pengetahuan Profesor Mo Xuan, ia adalah bentuk kehidupan informasi sampai batas tertentu. Ia tidak hanya dapat bersembunyi di tubuh yang terbuat dari daging dan darah, ia juga dapat menyelinap ke komputer dan mengintai di lautan chip, sirkuit, program, dan data. Sekarang kau lihat, sejak awal, Bloody Demon Persona telah mengintai di komputer di ruang komando, berpura-pura menjadi program biasa yang tidak penting dan menonton pertunjukan luar biasa kita dengan dingin. Tunggu, tidak bagus, hehehe, hahaha. Kau tampaknya telah menyerap semua data di komputer secara terbuka dan tidak bermoral sejak awal, termasuk Bloody Demon Persona. Aku bertanya-tanya, apakah kau telah mendisinfeksi dan mengkarantina informasi yang tampaknya biasa dan tidak penting itu? Pupil mata, Li Yao, yang dikendalikan oleh kehendak bumi, tiba-tiba mengecil sekecil mungkin. Tangannya gemetar tanpa sadar. Memang, pada saat kehendak bumi tiba-tiba bertindak, untuk menghentikan tiang merah, yang tampak seperti iblis mental, dari mengaktifkan sistem peningkatan gelombang otak super petir tak terkalahkan, pada komputer di ruang komando, ia telah menyerap semua informasi dan data di dalam komputer dan memindainya. Tampaknya tidak ada masalah besar. Tentu saja, pemindaian semacam itu tidak terlalu teliti dan ketat, karena ia telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada kutub merah dan menganggapnya sebagai target paling penting. Tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa, persona iblis berdarah, yang asli telah menyusup ke dalam tubuhnya dan bersembunyi di sana sepanjang waktu. Halo, Will of Earth. Aku adalah Bloody Demon Persona. Bukankah kau selalu ingin melahapku? Sekarang setelah aku menawarkan diriku kepadamu, kau dipersilakan. Silakan. Kehendak bumi mendengar suara ketiga yang bukan milik mahasiswa Li Yao, yang datang dari kedalaman otaknya. Itu adalah iblis mental yang sebenarnya. Setelah beberapa kali bereinkarnasi, saya telah berpikir keras tentang cara memecahkan izin super Anda. Meskipun saya tidak memiliki bukti apapun, saya dapat menebak samar-samar dari jejak bahwa izin super Anda terkait dengan kontrol waktu. Suara iblis mental terus terdengar dari kedalaman otak Liao. Mengendalikan waktu memang kemampuan yang tak tahu malu dan kuat. Baik itu menghentikan waktu atau membalikkan waktu, tampaknya tak terkalahkan, kecuali aku tidak ditemukan olehmu. Begitu aku terkunci olehmu, kau dapat membunuhku berkali-kali. Itu akan sia-sia bahkan jika aku mengalahkanmu 100 kali. Selama kau membalikkan waktu dan meluncurkan serangan ke 101, tidak akan ada yang bisa kulakukan. Saya memeras otak dan mencoba mencari jawaban beberapa kali, hanya untuk menemukan sesuatu dalam hidup ini. Betapapun besarnya campur tangan Anda terhadap waktu, yang jelas Anda tidak akan terpengaruh.
Jika Anda terpaku saat waktu berhenti, atau Anda melupakan segalanya saat waktu kembali, bukankah itu akan menjadi sia-sia dan tidak berarti? Oleh karena itu, ketika waktu berhenti atau diatur ulang, semuanya akan berhenti dan diatur ulang, tetapi Anda adalah satu-satunya pengecualian. Dengan kata lain, jika aku dapat menemukan cara untuk bersembunyi di belakangmu atau terikat padamu saat izin super diaktifkan, aku akan dapat menjauh dari aliran waktu. Bab 3258, Tanduk Emas, Tiup. Li Yao sangat terkejut. Kehendak bumi mencoba mengunci dan melenyapkan gangguan iblis mental, namun serangannya berhasil digagalkan oleh iblis mental satu persatu. Tidak ada gunanya. Aku yakin pasti sangat sulit bagimu untuk mengaktifkan izin super saat ini. Kamu mengaktifkannya saat kamu berhadapan dengan Traveler Dream beberapa hari yang lalu. Baru saja, kamu mengaktifkannya untuk kedua kalinya dan menyembunyikannya di area yang sama di otakmu. Aku dapat dengan jelas merasakan kelelahan dan kelemahanmu. Aku bahkan dapat merasakan bentuk dan struktur setiap riak yang kamu lepaskan. Aku mengenalmu lebih baik daripada kamu mengenalku. Iblis mental itu berkata dengan dingin, aku sudah melihat semua tipu dayamu. Aku tahu bahwa kamu sedang dalam cooldown yang sangat lemah. Inilah pemenang yang sebenarnya. Bersenandung. Ham 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 ham. Sementara iblis mental itu mencibir, suara-suara yang terdengar seperti lebah yang menari bergema di seluruh ruang komando, terutama di bawah. Suara-suara membanjiri ruang komando melalui celah-celah yang tak terlihat bagaikan air pasang dan menenggelamkan ruangan kecil itu. Kehendak bumi pun sepenuhnya diselimuti. Di bawah ruang komando, di gudang bawah tanah yang lebih besar, Zhang Danyu, Dream Traveler, dan ratusan cultivator yang telah terbangun lainnya sudah duduk di berbagai pos sistem pembesaran gelombang otak super petir tak terkalahkan. Mereka semua mengenakan helm logam buatan khusus yang telah dipasangi lampu indikator dan berbagai mantra yang mencakup tetapi tidak terbatas pada rune kultivasi. Helm logam milik semua orang terhubung ke lusinan fasilitas komputasi futuristik berskala besar melalui kabel data setebal ular boa. Pemandangannya sungguh serius. Busur listrik melonjak di udara, dan kepingan silikon terbakar hebat. Selain Dream Traveler, semua awakener lain di sini adalah pembaca setia, 40.000 tahun kultivasi, atau dengan kata lain, pemilik fragmen jiwa Li Yao. Mereka ditemukan oleh iblis mental melalui catatan bacaan, forum, grup obrolan, dan saluran lainnya. Iblis mental telah menunjukkan kebenaran kepada mereka dan mengundang mereka ke Pulau Bahtera. Meskipun banyak orang membenci kebenaran dan lebih suka mengubur kepala di dalam pasir serta menikmati keamanan dan kebahagiaan imajiner selama pencarian dan komunikasi, sebagian besar dari mereka tidak tahan menjalani hidup tanpa kebenaran dan mimpi, serta mengabdikan diri mereka pada perang pamungkas demi kebebasan. Ketika kiamat tiba dan seluruh bumi berada di tengah jurang penderitaan, tekad mereka pun semakin bulat. Tuan Yu, saatnya mengambil tindakan. Dream Traveler meletakkan tangannya di bahu Zhang Danyu dan menyemangatinya. Kemungkinan besar hasil perang, planet, dan bahkan masa depan alam semesta akan diputuskan oleh para pembaca, 40.000 tahun kultivasi. Cobalah untuk membuka pikiran Anda dan merenungkan lebih banyak informasi dari medan perang di alam semesta yang agung. Aku masih belum tahu. Zhang Danyu menelan ludah, giginya bergemeletuk. Aku sedikit gugup, otakku kosong. Aku tidak punya inspirasi sama sekali. Tidak, otakmu tidak cukup rileks. Itulah sebabnya komunikasi antara medan perang di alam semesta dan penjara di bumi terblokir. Dream Traveler berkata dengan lembut, santai saja. Santai saja, cobalah untuk mengosongkan pikiranmu sebisa mungkin. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tidak apa-apa. Kamu bisa memikirkan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan itu. Misalnya, perawatan yang akan kamu terima setelah kamu menyelamatkan planet ini dan menjadi pahlawan. Hal-hal yang paling kamu minati, uang dan gadis-gadis cantik. Meskipun hanya untuk hal-hal ini, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menginspirasi dirimu sendiri untuk menjadi pahlawan, bukan? Ya, ngomong-ngomong soal uang dan wanita cantik, ayah, sepertinya aku terinspirasi. Rasanya seperti ada ratusan serangga kecil merayap di dalam kepalaku. Kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Wajah Zhang Danyu setengah seperti orang kesurupan dan setengah lagi kesakitan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, gelembung sabun 7 warna tiba-tiba muncul di kedalaman otakku. Setiap gelembung sabun membawa sebuah planet, sebuah cerita, seorang pahlawan, atau iblis. Aku seperti melihat alam semesta yang hidup dari para kultivator, bab baru yang belum kutulis. Li Yao mengalami petualangan baru yang tak terhitung jumlahnya, menggetarkan jiwa, dan menakjubkan di sana. Imperium, tempat suci, makam suci, kaisar bintang hitam, Wu Yingqi, kecerdasan buatan super bernama Fuxi, pencipta tembok hitam, dan rahasia kaisar tertinggi yang legendaris. Blark, blark, blark. Zhang Danyu tiba-tiba gemetar hebat. Seluruh tubuhnya berkedut seolah-olah dia akan memuntahkan organ dalamnya. Ada apa, Tuan Yu? Sang pelancong mimpi sangat terkejut. Sistem pembesaran gelombang otak Super Thunderbolt yang tak terkalahkan, seharusnya tidak memiliki efek samping seperti itu. Tuan Yu, apakah otak Anda kewalahan oleh banjir informasi yang sangat banyak? Tidak. Wajah Zhang Danyu pucat, bibirnya gemetar, dan matanya cekung. Dia berkata, saya baru saja menerima klip informasi, Li Yao melawan Wu Yingqi di dasar menara kristal emas. Ya ampun, biarkan saya menghapus bagian ini. Jika tidak, moral pihak kita akan sangat terpuruk. Mengenai bab-bab lainnya dan gelembung sabun yang mempesona, bagaimana saya akan menyampaikannya kepada semua orang, bukan hanya para pembaca, tetapi semua pembaca dan bahkan semua roh heroik. Anda hanya perlu berpikir keras. Dream Traveler tersenyum. Imajinasi yang kuat menghasilkan kenyataan.
Ini adalah dunia di mana mimpi dapat menjadi kenyataan sejak awal. Pikirkan tentang hal itu, impikan tentang hal itu, impikan tentang hal itu, impikan tentang hal itu, dan bahkan impikan tentang hal itu. Gunakan kekuatan imajinasi Anda yang tak terbatas untuk membuat gelembung sabun jauh di dalam otak Anda muncul ke permukaan. Beberapa kultivator yang terbangun mengoperasikan sistem komputasi yang melampaui waktu mereka dengan cemas. Helm logam di semua kepala, termasuk milik Zhang Danyu, berkilauan dalam sekejap mata. Lampu indikator berkedip-kedip dengan gila, dan rune menyala satu demi satu, melepaskan riak-riak berwarna-warni dan berkabut. Ketika imajinasi semua orang terkumpul, riak-riak itu membanjiri otak Zhang Danyu melalui warna biru nila dan kabel data, beresonansi dengan jiwa Zhang Danyu pada tingkat fantasi. Bersama-sama, mereka berubah menjadi benang laba-laba transparan yang melewati baja tebal, beton, dan bebatuan, badai, guntur, dan kilat, langit biru, awan putih, dan atmosfer, batas antara 3,5 dimensi dan 3 dimensi, penghalang antara kenyataan dan ilusi, dan kapal perang yang menyala seperti obor di medan perang alam semesta. Informasi dari alam semesta pangubahkan seluruh multiverse, kisah burung Nasar Liao dan kawan-kawan, kisah para pembakar hutan gelap, serta kisah orang-orang yang berjuang dan melawan dengan keras kepala selama miliaran tahun, yang penuh dengan kebrutalan, darah, dan kesombongan, membanjiri otak Zhang Danyu bersama dengan benang laba-laba, dan memantulkan setiap sel otaknya seperti cermin ke dalam jiwa ribuan kultivator yang telah terbangun. Jadi seperti ini. Beginilah awal mula bab Imperium. Musuh dari kelompok aliansi Santuari sebenarnya adalah kecerdasan buatan super, Fuxi. Ada juga makam para dewa, pencipta tembok hitam, dan peradaban yang terdiri dari hampir 100 pelopor. Sungguh luar biasa. Dalam resonansi gelombang otak, mereka yang telah terbangun membenamkan diri dalam lautan informasi dan membaca bab-bab lanjutan dari 40.000 tahun kultivasi, dengan cara yang senantiasa berubah dan misterius. Pecahan-pecahan jiwa, yang tersembunyi di kedalaman otak mereka juga terstimulasi oleh kenangan yang sudah dikenal. Mereka terbangun, terguncang, dan melayang ke permukaan laut, melesat menuju ruangan tempat iblis mental itu bertarung melawan keinginan bumi. Tidak, jumlah mereka jauh lebih banyak. Ada lebih banyak roh heroik di seluruh planet yang berjuang melawan kiamat. Tertawa. Menara baja yang telah disebarkan di sekitar Pulau Bahtera pecah dan meleleh, tetapi itu hanyalah target palsu untuk menarik perhatian musuh dan bukan antena sungguhan. Baru pada saat inilah terumbu karang yang saling terhubung di sekitar pulau itu terpisah. Antena yang sebenarnya tiba-tiba muncul dari bawah permukaan laut. Di benteng di tengah pulau, langit-langitnya terbuka, memperlihatkan deretan menara sinyal berwarna perak yang tampak seperti ratusan payung perak. Meskipun gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi terjadi di permukaan planet, satelit yang terbang di orbit planet tersebut belum terkena dampak yang serius. Iblis mental adalah bentuk kehidupan informasi yang dapat meretas sistem virtual semudah membalikkan telapak tangan. Sementara keinginan bumi dalam keadaan mendingin, tidaklah sulit untuk meretas dan mengendalikan beberapa satelit komunikasi. Selain itu, Yayasan ARK membanggakan kekayaan dan sumber daya yang melimpah melalui saluran publik. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikan beberapa perusahaan komunikasi besar secara rahasia. Oleh karena itu, ketika informasi dari medan perang alam semesta besar beresonansi dengan ratusan penggarap yang terbangun di kedalaman Pulau Bahtera, resonansi tersebut ditransmisikan ke permukaan planet melalui antena sinyal tipe RAI dan satelit komunikasi. Bumi itu sendiri merupakan medan magnet yang besar. Gelombang elektromagnetik tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati setiap orang setiap detiknya. Dalam kebanyakan situasi, tidak seorang pun akan merasakan keberadaan gelombang tersebut kecuali mereka menerimanya melalui radio, TV, atau ponsel. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti ketika frekuensi gelombang elektromagnetik sejalan dengan diri, yang abadi di dalam jiwa seseorang, gelombang tak kasat mata itu akan berubah menjadi tanduk emas dan meniup trompet terakhir untuk membangunkan mimpi, darah panas, dan harapan yang telah hilang dalam ribuan reinkarnasi. Pada saat ini, banyak sekali pahlawan di seluruh dunia yang dibangunkan oleh bunyi trompet. Bab 3259, Legenda, kembali. Sebuah desa yang dikelilingi lumpur. Banyak penduduk desa yang terjebak di dataran tinggi yang berbahaya. Hujan deras itu bagaikan air terjun. Lumpur bergulung-gulung dan mengaum seperti binatang, menghancurkan rumah-rumah mereka. Semua orang menggigil dalam badai, menunggu badai mereda atau menunggu dataran tinggi tempat mereka berada ditelan banjir dan lumpur. Namun, ada seorang pemuda di antara penduduk desa itu yang prestasinya luar biasa. Matanya kabur, wajahnya linglung, seolah-olah dia sedang berkutat dalam kenangannya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke langit, seolah-olah dia telah menerima pesan tertentu dari awan tebal, atau seolah-olah dia sedang melepaskan semua informasi tentang hidupnya. Hei, Hao, apa yang terjadi? Apa kamu takut sekali? Teman-temannya mendorongnya dengan keras. Aku sakit kepala. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku teringat novel yang kubaca beberapa hari lalu. Pemuda bernama Hao itu kesakitan dan kebingungan. Dia memegang kepalanya dan bergumam, ada sesuatu yang muncul di dalam kepalaku. Aneh sekali. Apa itu? Ledakan. Saat itu, suara-suara yang memekakkan telinga bergema di dalam desa. Ternyata banjir dan tanah longsor itu terlalu dahsyat dan telah menghancurkan bangunan tertinggi dan terkokoh di desa itu. Banyak sekali material bangunan dan kendaraan yang terguling dan berjuang di lumpur, melewati kaki mereka. Ketinggian air naik lagi. Sebuah pohon kecil di tepi pantai ditelan lumpur dalam sekejap mata. Beberapa dari mereka berteriak, beberapa menangis, dan beberapa berharap diselamatkan. Namun, daerah yang terdampak terlalu luas sehingga tim penyelamat tidak dapat datang.
Pemuda bernama Ah Hao itu tiba-tiba menghalangi beberapa wanita dan anak-anak di depan banjir dan lumpur. Ah Hao, apa yang sedang kamu lakukan? Teman-temannya semua tercengang. Aku tidak tahu. Mata Ah Hao akan berubah menjadi jagat raya yang terdiri dari miliaran bintang. Keraguannya berangsur-angsur berubah menjadi tekad. Ia berkata, satu demi satu kata, tiba-tiba aku punya firasat bahwa aku bisa mengalahkan banjir dan tanah longsor. Pada saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah kota yang telah hancur total akibat gempa bumi, miliaran ton besi beton, dan limbah konstruksi telah berubah menjadi reruntuhan. Banyak orang telah terdesak ke dalam ruang yang dingin, gelap, dan tertutup, menjalani kehidupan yang menyedihkan. Seorang pria parubaya berseragam kamuflase berlutut di depan reruntuhan gedung pencakar langit dan menggali dengan putus asa. Air matanya sudah lama kering, dan kuku-kukunya sudah aus. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda emosi di wajahnya. Ia seperti mesin yang digerakkan oleh kebiasaan. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, meskipun ia mendengar jeritan lemah dari bawah, kekuatan manusia tetaplah terbatas. Mustahil baginya untuk membawa pergi ribuan ton sampah di reruntuhan dengan tangan kosong. Aduh. Darah mengalir keluar dari tenggorokan lelaki itu. Otot-otot di lengannya seperti tali yang telah dikencangkan hingga hampir putus, tetapi usahanya yang sia-sia itu sia-sia. Ia membuang waktu setengah jam dan mencoba semua alat yang dimilikinya, tetapi ia bahkan tidak dapat menggerakkan lantai yang paling berat sekalipun. Pada akhirnya, ia jatuh ke tanah dan menangis dengan sedih. Namun saat itu, seolah-olah dia telah menerima sinyal tertentu, suara dengungan bergema di dalam otaknya. Bintang-bintang yang menyilaukan, alam semesta yang dalam, dan kebanggaan serta kemuliaan banyak orang muncul di kepalanya. Mata pria itu tiba-tiba berbinar. Sambil menarik napas dalam-dalam, lelaki itu meludah ke telapak tangannya dan memasukkan tangan kosongnya ke celah antara tulangan beton dan beton. Ia meraung dan mengerahkan seluruh tenaganya. Sesaat otot-ototnya menonjol dan urat-uratnya menonjol, seakan-akan ada 10 naga dan 10 gajah yang menyembul di bawah kulitnya. Retak, tulangan bajanya bengkok, dan batu-batunya beterbangan kemana-mana. Di tengah teriakan banyak orang di dekatnya, ratusan ton sampah diangkat oleh pria itu. Bukan hanya pemuda itu yang menghadapi tanah longsor, juga bukan hanya pria yang telah mengangkat langit-langit. Itu tidak hanya terbatas pada Asia Timur, tetapi juga di seluruh dunia. Darah panas dan jiwa dari roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya telah dibangkitkan oleh informasi dari medan perang di alam semesta yang agung. Ribuan fragmen jiwa yang telah disegel untuk waktu yang lama muncul dari kedalaman otak mereka dan membubung ke langit, melesat menuju kedalaman pulau perahu persegi dengan kecepatan kilat. Di pusat komando jauh di dalam pulau Ark, kehendak bumi dapat dengan jelas merasakan bahwa ribuan kepingan jiwa Liao membanjiri dan membombardirnya. Bahkan suara dengungan berubah menjadi raungan Liao dan bergema di sekitarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kehendak planet merasa semakin kehilangan kendali atas tubuh mahasiswa Liao. Tentu saja, kami akan melakukan apa yang terbaik yang kami bisa, mengambil alih bola secara terbalik. Iblis mental itu mencibir. Di medan perang kerasukan, kita tidak pernah takut pada siapapun, keberadaan apapun, atau apapun yang menyebut dirinya dewa atau pencipta. Itu tidak mungkin. Kehendak bumi menggertakkan giginya. Kau tidak akan pernah berhasil. Jika memang begitu, apa yang kau takutkan? Biarkan saja kami maju dan menghancurkan diri kami sendiri. Iblis mental itu tertawa. Atau, aku bisa menyeretmu ke bawah bersamaku. Kekanak-kanakan, apa yang muncul di hadapanmu hanyalah proyeksi, tiruan, dan 1% dari kekuatanku. Kehendak bumi mendengus. Bahkan jika proyeksi itu hancur dan klon itu diambil alih olehmu, jadi bagaimana jika 1% kekuatanmu hilang? Memang benar bahwa kau hanyalah proyeksi dan klon dari keinginan bumi yang sebenarnya. Namun, proyeksi dan klon tersebut adalah pintu masuk yang memungkinkan kita untuk menyerbu dan menganalisis keinginan bumi yang sebenarnya. Iblis mental itu berteriak, selama kami menelan proyeksimu dan menganalisis strukturmu, kami akan dapat menyelinap ke dalam tubuh kehendak bumi yang sebenarnya dan mencari tahu apa sebenarnya yang disebut peradaban tubuh super, itu. Kami adalah bakteri, kami adalah virus, dan kami adalah sel kanker yang tidak dapat dikendalikan. Gaya kami adalah gagal dan gagal. Bahkan jika kami tidak dapat mengalahkanmu, kami dapat menyusup ke organ dalammu dan mengacaukanmu. Kami akan menciptakan peluang besar bagi perlawanan di medan perang alam semesta untuk melancarkan serangan mematikan. Jika kamu tidak takut sama sekali, tunggu saja dan lihat. Anda, suara kehendak bumi merendah. Mengapa kau melakukan itu? Kau sama sekali bukan Liao yang sebenarnya. Bukankah ini kesempatan yang bagus bagi kepribadian setan berdarah dan kepribadian Liao untuk benar-benar terpisah? Mengapa kau harus menyatu dengannya dan membiarkan dirimu dikendalikan olehnya lagi? Jangan percaya begitu. Siapa bilang aku bukan Liao yang sebenarnya? Aku Liao yang sebenarnya. Aku Liao yang sebenarnya. Aku pintar, aku berwawasan luas, aku bertekad, aku berpandangan jauh ke depan, dan aku sempurna. Hanya saja aku terlalu malas untuk pamer. Itulah sebabnya aku memberikan kesempatan kepada siswa SMA yang berdarah panas itu. Iblis mental itu mencibir. Tidak perlu membuat jurang pemisah di antara kita. Aku tidak akan pernah berdiri di pihakmu. Bahkan bagi pendahuluku, virus garis darah, itu adalah eksistensi misterius yang memakan emosi. Semakin kuat emosinya, semakin puas aku. Tetapi dalam peradaban tubuh super Anda, jiwa setiap orang terhubung satu sama lain dan bahkan menyatu menjadi kesadaran super yang tidak dapat dibedakan. Individu tidak memiliki makna untuk hidup sama sekali, dan bahkan lebih mustahil untuk memiliki sedikit pun emosi yang kuat.
Setiap orang sama. Anda adalah saya. Saya adalah Anda. Anda memiliki saya di dalam diri Anda. Saya memiliki Anda di dalam diri saya. Bagaimana emosi dapat mengalir di antara individu identik yang tak terhitung jumlahnya? Itulah sebabnya aku membuat asumsi yang berani. Kau dapat mensimulasikan atau bahkan menciptakan segalanya, tetapi kau sama sekali tidak memiliki emosi orang normal. Memintaku untuk tunduk pada keberadaan kuno dan tidak berubah seperti dirimu hanyalah neraka yang hidup. Adapun Liao, baiklah, untuk saat ini mari kita sebut saja siswa SMA yang pemarah ini. Meskipun kekurangannya sangat banyak seperti banjir dan terlalu banyak untuk dihitung hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak, pada akhirnya, dia tetaplah manusia yang hidup dengan daging dan darah. Dia memiliki semua kelebihan, kekurangan, dan fluktuasi emosi manusia. Saya lebih suka berdiri di posisinya dan menggunakan mata, tangan, dan jiwanya untuk menjelajahi dan memahami seluruh alam semesta. Diiringi raungan setan mental, warna-warna gemerlap meledak dalam otak, mahasiswa Liao, bak kembang api. Tidak, itu tidak mungkin. Kendali yang dimiliki oleh kehendak bumi atas tubuh menjadi semakin kacau dan lemah. Keringat perak mengalir keluar dari pori-porinya, seolah-olah kekuatannya telah dibuang oleh tubuh. Tidak ada yang mustahil. Seperti yang dikatakan Red Paul tadi, kualitas manusia yang paling berharga adalah perubahan. Manusia bisa berubah. Mungkin Anda benar-benar yakin bisa mengendalikan Liao saat dia meninggalkan bumi, tetapi Anda tidak akan pernah tahu apa yang kita alami di alam semesta Pangu, seberapa banyak kita telah berubah, seperti apa keberadaan kita yang tangguh, dan apa yang kita perjuangkan. Iblis mental itu tertawa terbahak-bahak. Ia berhenti memperhatikan keinginan bumi dan meraung histeris ke kedalaman otak. Mahasiswa, Liao, matahari sudah bersinar, dan kau masih tidur. Kepribadian Liao, bangun sekarang dan ambil kembali tubuh kita. Ketika kita menyeberangi Bifrost, bukankah kau berjanji pada dirimu sendiri bahwa kau tidak akan sepenuhnya dikendalikan oleh musuh, dan bahwa kau akan mampu kembali pada dirimu sendiri dengan kemauan yang kuat dan keyakinan yang teguh bahkan jika kau dikendalikan oleh musuh untuk sementara waktu. Aku percaya padamu dan melihatmu bertindak sebagai umpan. Sekarang, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu, kepribadian Liao. Aku percaya padamu. 6 miliar jiwa yang mati syahid percaya padamu. Para penentang yang tak terhitung jumlahnya di medan perang alam semesta juga percaya padamu. Semua pecahan jiwa, Liao, telah dikumpulkan. Sekaranglah saatnya. Padatkan, bangkitkan, dan kembali. Keluarkan raungan yang akan mengguncang alam semesta lagi, burung nasar legendaris Liao. Bab 3260, Raungan Burung Nasar. Jauh di dalam otak, mahasiswa Liao, potongan-potongan, jiwa Liao, yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, bertabrakan, dan berkumpul, berkembang dengan kecemerlangan miliaran adegan kehidupan. Mereka bersinar seperti pelangi dan berubah menjadi gelembung yang hampir mendidih. Bahkan bintang kutub merah dan persona iblis berdarah, telah mengubah jiwa mereka menjadi kekuatan hidup paling murni dan bergabung dalam kelompok yang luar biasa, beresonansi dengan semua fragmen jiwa, Liao. Dalam suara gemuruh yang memekakkan telinga, kendali yang dimiliki oleh kehendak bumi atas, mahasiswa Liao, secara bertahap terganggu dan melemah. Kekuatan yang telah meresap ke dalam setiap sel otak dipaksa keluar dari mereka dalam bentuk gelembung-gelembung putih keperakan. Beberapa dari mereka bahkan, dikelilingi, oleh gelembung-gelembung pelangi. Salah satu gelembung putih keperakan dikelilingi, ditelan, diubah, dan diserap oleh 5 gelembung pelangi, yang seringkali berubah menjadi gelembung-gelembung pelangi baru. Itu seperti perang antara sel darah putih dan bakteri. Mereka saling melahap dan mengubah satu sama lain. Kedua belah pihak menganalisis rahasia paling penting yang tersembunyi jauh di dalam inti pihak lain dengan kemampuan komputasi yang melampaui batas mereka. Air mata perak mengalir dari mata, mahasiswa, Liao. Gumpalan besar cairan perak yang tampak seperti logam cair juga menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Ketika sebagian besar kekuatan kehendak bumi telah disingkirkan, kecemerlangan warna-warni kembali bersinar di kedalaman matanya, dan senyum yang tidak disesalinya meskipun telah mengalami segala macam bahaya muncul di wajahnya. Retak, 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 tulang-tulang di sekujur tubuhnya meledak. Ribuan benang perak mencoba mengikat anggota tubuhnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, tetapi warna merah yang menyilaukan dan api yang tak berujung keluar dari pori-porinya dan membakar benang perak itu menjadi abu. Dia bahkan mengambil sekelompok besar logam cair perak yang meluap dari tubuhnya dan memurnikannya dengan api kehidupannya yang paling ganas. Mencicit, 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 jeritan bergema jauh di dalam logam cair berwarna perak. Akhirnya, logam itu tidak dapat menahannya lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya terang, melesat menuju langit-langit. Logam itu menembus langit-langit dan membubung ke langit seperti riak-riak yang tak terlihat. Mahasiswa Liao tersenyum. Ia pun melesat ke angkasa bak bola meriam dan menerobos miliaran ton besi beton dan beton di atasnya, meninggalkan pilar cahaya berwarna-warni di belakangnya. Dalam sekejap mata, ia muncul di tengah badai, petir, dan awan. Itu, semua orang yang terbangun di medan perang, terlepas dari apakah mereka adalah Hellbreaker atau Prison Guardians, merasakan keberadaan tertinggi yang memancarkan gelombang kemarahan tak berujung di tengah badai, guntur, dan awan gelap. Seolah-olah hati mereka telah dipukul keras oleh genderang, bahkan pertarungan mereka pun terhenti secara aneh. Semua orang menatap sosok manusia di udara, yang sedang menari dan melambaikan tangannya, dengan bingung. Di langit, awan gelap yang menutupi seluruh lautan dan bergulung-gulung seperti ombak yang ganas tampaknya telah disingkirkan dan disingkirkan oleh aura mengintimidasi pria itu. Sebuah cekungan seluas puluhan kilometer persegi muncul di dekatnya, di mana orang bahkan dapat melihat bintang-bintang dan alam semesta yang tak terbatas. Ledakan, retak, awan gelap itu pun mengamuk karena malu, dan kilat pun semakin ganas. Ribuan sambaran petir menyambar dari segala arah dan menyambar orang itu secara bersamaan.
Kilatan petir itu mengandung energi yang tak terbatas. Bahkan orang-orang di tanah pun merasakan retina mata mereka terbakar parah, dan rambut mereka pun terbakar karena sengatan listrik. Namun, vitalitas pria itu telah meningkat secara maksimal. Sebuah pusaran raksasa terbentuk di sekelilingnya, menyerap semua 10.000 sambaran petir. 1/10 busur listrik terjalin dan mengembun menjadi baju besi yang glamor, sementara 9/10 busur listrik yang tersisa terseret keluar dari punggungnya dan membentuk jubah petir yang panjangnya hampir 100 km. Awan gelap berubah menjadi istananya, petir menjadi baju zirahnya, dan angin serta hujan semuanya dihancurkan dan diuapkan olehnya, berubah menjadi kobaran api perangnya yang membumbung tinggi. Ia bagaikan dewa yang gigih yang mengawasi bumi dan memanggil semua makhluk hidup, membangkitkan kebanggaan abadi di lubuk hati terdalam semua pahlawan. Belum lagi para Hellbreaker dari Ark Foundation, bahkan beberapa penjaga penjara dari sektor asal surga pun tak kuasa menahan perasaan bahwa mereka harus bertindak seperti pria sejati saat melihat aura mengintimidasi darinya. Lucu sekali, dia mengangkat tangan kanannya dan memainkan petir yang menari-nari di antara jari-jarinya. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang berkilau. Kau ingin menyambarku dengan petir. Aku adalah leluhur petir. Ia mengepalkan tangan kanannya, menghancurkan petir di ujung jarinya. Busur listrik yang terbelah dan membesar berubah menjadi pedang yang dapat memotong apapun yang menghalangi jalannya dengan mudah. Liao mengarahkan pedangnya ke langit dan bumi. Miliaran pecahan jiwa terkumpul dan melampaui level kombinasi. 100% Vulture Liao meraung, aku kembali, teman-teman terkasih dari bumi. Aku sangat merindukanmu. Sang pemecah neraka, sang penjaga penjara. Sayang sekali saya tidak menelannya sepenuhnya. Itu terlepas ketika saya menganalisis bagian yang paling penting. Liao, yang baru saja menyatu dan terlahir kembali, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia melepaskan dan menikmati kesenangan baru dari kekuatan baru sepuasnya. Namun, mata-mata dan analisis seperti itu, terutama sebagai klon yang telah kembali ke tubuhmu, sudah cukup bagiku untuk melihat usia tua dan kelemahanmu. Tampaknya bahkan, kehendak bumi, tidak, harus kukatakan, pasang surut, tubuh super, dan keberadaan yang melampaui alam semesta 3 dimensi dan mendekati peradaban tingkat dewa tidak dapat lepas dari erosi waktu. Kelangsungan hidup dan kehancuran adalah hukum abadi. Mungkin, di masa keemasanmu, kamu memang maha tahu dan mengendalikan segalanya di lautan multiverse. Namun, saat ini, generasi manusia baru telah muncul. Mereka ditakdirkan untuk menggantikanmu dan mendominasi lautan multiverse. Banyak kultivator yang terbangun di pulau dan di permukaan laut telah mendengar pernyataan Liao. Entah mengapa, semua orang merasa darahnya mendidih. Walaupun mereka tidak tahu siapa orang asing itu, mereka telah melihat pemandangan tanpa batas di luar penjara reinkarnasi dari lautan bintang yang cemerlang di belakang Liao. Namun, sedetik kemudian, pandangannya terhalang oleh tangan perak raksasa, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Ketika Liao berbalik, dia melihat tangan perak itu tiba-tiba muncul dan menamparkan seperti pengusir lalat. Ah! Liao menjerit. Ia jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus, atau lalat yang sayapnya patah, atau kecoa yang terkena pestisida yang kuat. Ia jatuh ke tengah pulau dengan kecepatan tinggi, menimbulkan debu dan api setinggi puluhan meter sebelum ia terkubur dalam miliaran ton batu dan besi beton lagi. Sangat lemah. Telapak tangan putih keperakan yang menutupi langit dan bumi perlahan berubah menjadi raksasa putih keperakan yang tak terkalahkan. Tanpa ekspresi, ia berkata dengan dingin, bahkan jika aku hanya memiliki 1% kekuatanku yang tersisa, itu sudah cukup untuk memusnahkan virus kecil sepertimu. Apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku dengan kata-katamu yang kikuk dan tipu daya yang tak tahu malu? Sungguh lucu. Terkejut, raksasa putih keperakan, setinggi ratusan meter, berdiri di air laut dan menginjak-injak gelombang pasang dan ombak yang ganas, memimpin badai, awan gelap, dan guntur untuk mengulurkan tangan raksasanya ke arah Pulau Bahtera. Semua Hellbreaker di pulau itu sangat terkejut. Itu juga pertama kalinya sebagian besar penjaga penjara melihat kehendak bumi menampakkan wujud yang mirip dengan tubuh aslinya. Itu seperti dewa yang mereka percayai sepanjang hidup mereka telah datang ke dunia fana. Bagaimana mungkin mereka tidak gemetar ketakutan dan menyembah? Liao, di sisi lain, meraung menghadapi tekanan luar biasa dari raksasa putih perak. Aduh. Liao meraung. Aduh. Liao meraung. Para Hellbreaker di dekatnya saling berpandangan dengan bingung, tidak tahu apakah mereka harus menyelamatkannya atau sekadar menyerah. Semuanya, aduh. Suara Liao yang terputus-putus terdengar dari kedalaman reruntuhan. Seperti yang bisa Anda lihat, saya mungkin orang pertama yang melangkah ke tahap sintesis tubuh, yang legendaris dalam ribuan tahun setelah samudera semesta ditekan oleh banjir pasang. Yang disebut tahap sintesis tubuh, tentu saja, adalah level super yang sangat misterius, berbahaya, dan tidak dapat diprediksi. Untuk masuk ke tahap sintesis tubuh lebih cepat, saya harus bertaruh dengan beberapa metode yang tidak konvensional. Meskipun saya cukup beruntung untuk memenangkan pertaruhan, saya tampaknya sangat tidak stabil dan berantakan setelah saya baru saja memasuki tahap sintesis tubuh dan merekonstruksi ribuan fragmen jiwa. Itulah sebabnya saya ditampar oleh banjir pasang, atau kehendak bumi, seperti yang Anda sebut. Tapi itu tidak masalah. Semua orang, dengarkan aku. Sebenarnya, semuanya ada di bawah kendaliku. Bahkan tamparan ini sengaja kulakukan agar bisa menamparku. Tujuannya adalah meminjam kekuatannya untuk membantuku memadatkan ribuan jiwa yang terbelah, sehingga aku bisa berdiri kokoh di tahap integrasi tubuh. Ini seperti menempelkan potongan-potongan logam yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu lagi. Meskipun tidak terlihat di permukaan, ada banyak retakan kecil di dalamnya yang tidak terlihat oleh mata telanjang.
Sangat mungkin kekerasan dan stabilitas seluruh komponen akan terpengaruh. Pada saat itu, jika tekanan eksternal yang kuat dan merata diterapkan, semua potongan logam mungkin akan sepenuhnya menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dihancurkan. Percaya atau tidak, ayah, ini menyakitkan. Singkatnya, singkatnya, ini semua adalah bagian dari rencanaku. Selain itu, orang ini terpaksa mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menghadapiku, yang berarti kekuatannya di medan perang alam semesta telah melemah secara serius. Ia sama sekali tidak dapat menahan serangan semua pemberontak di alam semesta. Ia sudah kehabisan kekuatan. Karena itu, kumpulkan keberanianmu dan jangan menyerah. Berjuanglah berdampingan dengan burung Nasar Liao. Mari kita menerobos penjara terkutuk ini, gelombang terkutuk ini, dan alam semesta terkutuk ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.